Selamat sore semuanya. Ini sekarang mungkin sekitar 20 menit lagi saya akan memulai presentasi webinar saya dengan topik How to be a great technical presenter. Pesertanya untuk saat ini banyaknya dari Indonesia karena sesi pertama adalah sesi bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan dari Indonesia, tapi ada juga beberapa teman-teman Indonesia yang akses presentasi ini dari luar negeri seperti dari Malaysia, dari UK, bahkan dari Saudi. Jadi akan kita lihat bagaimana jalannya presentasi ini ke depannya. Oke, 20 menit lagi saya akan mulai. Oke, saya kira kita bisa mulai ya, sudah pukul 3 lebih 7 menit. Jadi sekali lagi terima kasih banyak telah datang dan menghadiri webinar ini. Webinar ini kurang lebih akan memakan waktu 1 jam, jadi nggak usah khawatir tidak akan sampai lewat masa waktu berbuka puasa buat teman-teman yang berpuasa ya. Terus saya menyarankan kalau bisa aksesnya di laptop atau di komputer. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa pakai handphone, cuman kalau pakai handphone mungkin ntar detail materinya nggak akan terlalu terlihat kan ya. Soalnya banyak detail-detail yang akan saya tampilkan, kalau memakai handphone mungkin akan terbatas. Untuk pertanyaan, silakan ditanyakan ketika sedang saya presentasi, boleh ditanyakan di chat box, silahkan. Ntar saya akan address ketika masa tanya jawab di akhir presentasi ini. Tapi karena waktu yang terbatas juga, mungkin saya tidak akan bisa menghandle semua pertanyaan. Tapi nggak apa, saya udah punya email dari semuanya. Ntar saya bisa emailkan langsung jawabannya. Jadi untuk setiap pertanyaan yang berhubungan dengan webinar topik kali ini, silakan langsung ditanyakan saja. Saya juga rencananya nanti akan mau mengupload recording dari video ini, kalau sempat, dan saya akan upload di Facebook page saya. Mungkin kalau ada kesempatan saya akan buat juga YouTube page saya, jadi akan saya upload di sana, bisa diakses untuk teman-teman. Dan again, untuk segala pertanyaan yang berhubungan dengan webinar ini atau technical presentation, bisa langsung di email ke alamat email saya. Oke. Jadi saya langsung mulai aja. Jadi topik kali ini adalah bagaimana menjadi presenter yang baik. Nggak hanya presenter saja, tetapi fokus di presentation technical presentation. Saya live dari Kuala Lumpur ini. Saya akan cover topik ini dalam 2 sesi, yang sekarang ini sesi bahasa Indonesia, tapi saya juga cover dalam sesi bahasa Inggris, karena beberapa kolega dan teman-teman saya di Kuala Lumpur, of course mereka juga ngerti bahasa Indonesia, tapi mungkin nggak akan bisa paham 100%, jadi mereka lebih prefer dalam bahasa Inggris. Jadi makanya kenapa saya buat topiknya, sesinya dalam 2 sesi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, jadi untuk webinar kali ini, saya akan membaginya dalam 4 bagian utama. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit introduction dari diri saya sendiri, apa tujuan dari webinar ini, ya kan? Dan inti dari presentasi dan webinar kali ini adalah keempat hal ini. Pertama adalah why, kenapa effective presentation adalah penting, ya kan? Itu akan saya jelaskan poin-poinnya. Kedua adalah bagaimana cara untuk menjadi presenter yang baik. Saya yakin teman-teman sekalian udah banyak yang sering presentasi kan ya, tapi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang merasakan bahwa kayaknya ada nih skill-skill saya yang masih bisa lebih ditingkatkan lagi, atau gimana sih caranya biar lebih luas, atau biar bagaimana cara saya untuk meyakinkan customer atau meyakinkan klien, hal-hal seperti itu kan. Yang ketiga, bagaimana memprepare presentasi ini, ya kan? Presentasi ini tentunya biasanya kita mungkin 99% dari kita semua menggunakan PowerPoint lah ya, paling umum dalam dunia profesional sekarang ini. Nah, ntar saya akan lihatkan bagaimana tips-tips untuk membuat materi presentasi yang paling efektif. Yang keempat adalah bagaimana mendeliver presentasi tersebut sehingga mencapai efek yang paling maksimum. Jadi presentasi itu sendiri menjadi efektif. Tidak ada message yang terbuang percuma atau mungkin tidak tertangkap oleh audiensnya nanti, ya kan? Nah, saya selalu berprinsip bahwa semua orang bisa menjadi good presenter. In fact, they can be a very great presenter. Beberapa ada yang mengargue, mengatakan bahwa, oh enggak, Ri,
presenter yang bagus adalah bawaan lahir. Jadi memang dari lahir udah jago ngomong gitu. Mungkin ada beberapa memang yang dari bawaan lahir mereka mempunyai kelebihan dalam berkomunikasi. Tetapi sekali lagi, menurut saya semua orang sebenarnya bisa melakukan presentation skill ini, ya kan? Semua orang bisa menjadi presenter yang baik, semua orang bisa menjadi presenter yang handal. Tokoh-tokoh dunia tentunya memang mereka adalah presenter yang handal. Beberapa dari mereka memang mungkin naturally born to be a great presenter, tapi nggak semua naturally born to be a great presenter. Some of them, sebagian dari mereka adalah lahir sebagai insan yang pemalu dan pendiam ketika kecil. Tapi karena mereka terus berlatih, mereka hanya bisa menjadi presenter yang handal. Oke, saya mulai dengan sedikit introduction, pengenalan diri saya. Nama saya Ari Krishna. Saya based di Kuala Lumpur. Pendidikan saya di lulusan geologi saya S1, S2 juga geologi, dan saya sekarang based di Kuala Lumpur. Ya. Dulu saya kerja di Jakarta juga. Saya udah kurang lebih sekitar 15 tahun kerja. Nah, ini tipe slide yang typical slide yang orang mungkin gunakan segala macam. Tapi sebenarnya slide seperti ini bisa saya modify sedikit sehingga menjadi lebih menarik dan mungkin lebih memorable. Jadi bisa lebih teringat, ya kan? Jadi kalau saya tampilkan seperti ini, jadi nama saya Ari, saya adalah seorang geologis dengan pengalaman 15 tahun di Indonesia dan Malaysia dan beberapa negara Southeast Asia. Dan ini working experience saya memulai karir saya di Schlumberger sekitar 5 tahun, dan saya akhirnya pindah ke oil company. Dan 2012, ketika oil price lagi bagus-bagusnya nih, waktu itu oil price sekitar, I think it was about 120 US dollar per barrel. Jadi memang sangat tinggi-tingginya. Sehingga memang banyak lowongan saat itu. Nah, ketika itu saya ditawarkan untuk masuk ke Petronas based di Kuala Lumpur sebagai expat. Tentunya tawaran yang sangat menarik ya, jadi saya ambil. Nah, untuk background saya sendiri, seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, saya master dari University of Malaysia, ya kan, sama Petroleum Geoscience, dan S1 saya geologi dari ITB. Jadi bisa dilihat perbedaan slide yang ini dengan slide sebelumnya kan. Slide yang ini saya menggunakan kombinasi teks, kombinasi gambar, dan kombinasi warna sehingga memudahkan audiens untuk fokus dan melihat secara berurut dan bisa lebih memorable ke depannya, ya kan. Oke, sedikit introduction. Ini untuk icebreaker aja ya, jadi saya bisa, teman-teman bisa mengenal saya lebih lanjut, dan saya juga ntar akan sedikit memperlihatkan apa ekspektasi dari teman-teman yang ikut presentasi ini. Nah, ini sedikit icebreaker. Ini tentunya semua orang udah tahu lah ya, ini gedung apa, gedung Twin Towers. Pada umumnya orang berasumsi nih, kalau semua pegawai Petronas pasti berkantor either di Tower 1 atau di Tower 2, ya kan, semua asumsinya gitu. Tapi ternyata enggak, itu headquarter aja. Ada beberapa yang office lainnya, cabang-cabang lainnya yang dibuka juga untuk pegawai. Nah, alasannya salah satunya adalah karena memang kapasitasnya udah nggak cukup, ya kan. Kapasitasnya udah nggak cukup, jadi saya termasuk dari salah satu orang yang kurang beruntung. Jadi saya bukan di Tower 1, di Tower 2, tapi saya di Tower 3 sini, gedung baru yang lebih kecil. Tapi justru bagusnya adalah Tower 1 dan Tower 2 ini kan udah cukup lama. Dan kalau nggak salah itu finishingnya sekitar 1998, jadi udah lama. Jadi fasilitas di dalamnya udah tua, udah cukup cukup tua dan harus diganti lah. Nah, Tower 3 yang saya di sini itu sebenarnya lebih modern. Jadi saya nggak komplain sih sebenarnya. Cuman pada dasarnya biasanya orang berasumsi bahwa pasti di Tower 1 dan Tower 2, enggak. Nah, yang menarik dari Twin Tower ini, banyak orang yang mungkin nggak ngeh bahwa Twin Tower sempat menjadi gedung tertinggi di dunia tahun 98, ya kan. Tingginya sekitar 450 meter, jadi memang tinggi banget, dengan 88 lantai. Saya kalau nggak salah pernah nyampe ke lantai 81 atau 82 tempat mereka bikin training atau presentasi. Itu aja saya udah gamang lihatnya. Jadi memang sangat tinggi. Dan naik di dalam liftnya pun itu bisa membuat orang dizzy karena kecepatannya sangat tinggi. Nah, tapi hal yang lebih menarik, oke, sekarang dia udah nomor 7, jadi bukan nomor 1 lagi.
Tapi yang hal lebih menarik adalah ternyata ada orang yang pernah memanjat Twin Tower ini, ya kan, dengan sukses tanpa menggunakan alat apapun, tanpa menggunakan tali dan benar-benar hanya tangan saja, tangan dan kaki, ya kan. Orangnya namanya Alain Robert. Dia adalah seorang pemanjat terkenal dari Prancis. Jadi memang orang Prancis ini pada banyak yang agak-agak unik ya. Beberapa kolega saya juga orang Prancis cukup unik, tapi ini kayaknya yang paling unik so far yang pernah saya lihat gitu. Jadi orang ini memanjat 3 kali sebenarnya. 1997, 2007, tapi nggak sukses karena diamankan sama pihak keamanan dan polisi. Tapi di 2009, dia sukses karena dia berhasil masuk ke dalam gedung tanpa diketahui dan akhirnya manjat sampai all the way to the top. Jadi dia manjat seperti itu. Kebayang nggak sih? Manjat Twin Tower setinggi itu tanpa alat apa-apa. Ini slide selanjutnya akan saya lihat ini. Dan namanya dia The Real Life Spider-Man. Jadi bisa kita lihat nih, dia manjat ini benar-benar tanpa perlengkapan. Sampai di sini, dan sini ada yang foto pegawai Petronas mungkinnya dari dalam di foto. Dan akhirnya dia nyampe di puncak. Mungkin foto di puncaknya nggak ada. Tapi ketika sampai di bawah, akhirnya dia harus diamankan dan sempat di penjara sama polisi Malaysia di Kuala Lumpur sini. Jadi itu hal yang cukup menarik dari Twin Tower yang mungkin orang nggak banyak yang tahu kan ya. Sebagai icebreaker, nah tadi saya sudah menjelaskan sedikit pengalaman saya sebagai geologis, perusahaan apa aja saya sudah pernah kerja, dan role saya apa aja selama pengalaman itu. Tapi mungkin banyak juga yang kurang tahu apa sih kerjaan geologis. Jadi mungkin teman-teman yang bukan dari oil and gas, geologis sebenarnya kita adalah saintis yang menyelidiki batuan di bawah bumi, dan aplikasinya banyaknya adalah di perminyakan dan pertambangan. Jadi kita yang tahu lokasi minyak itu di mana sih di drill, ya kan? Nah biasanya kita bekerja sama dengan petroleum engineer atau drilling engineer, reservoir engineer untuk mengekstrak minyak itu dari bawah bumi. Nah ini foto di sebelah kanan saya ini adalah ketika saya menjadi well site geologist di Maluku, di Pulau Seram. Ada saat di mana saya 3 hari nggak boleh tidur karena harus mengantisipasi ketika masuk ke dalam target reservoir itu, ya kan? Jadi ini adalah pengalaman saya. Saya juga, of course, saya sebagai seorang geologis, saya selalu ke lapangan kalau ada waktu, kalau ada kesempatan. Dan sekarang kebanyakan saya melakukan presentation dan training karena memang saya kerja di service company sekarang. Jadi ketika saya di Selam Bersih, saya melakukan hal itu. Sekarang di perusahaan saya yang sekarang, saya juga banyak melakukan hal ini. Jadi presentation dan training dan meeting clients. Jadi memang presentation skill adalah bagian dari kehidupan sehari-hari saya, mau nggak mau, ya kan? Nah, slide selanjutnya, sedikit aja gambaran seperti apa sih kerjaan seorang geologis kalau di ngasih presentation atau ngasih training, ya kan? Seperti ini adalah di Jakarta, ada user forum, technology forum. Saya harus melakukan presentasi di depan mungkin sekitar 150-200 orang, ya kan? Atau kadang-kadang di grup yang lebih kecil, jadi kalau saya misalnya ngasih training, ini di grupnya lebih kecil, mungkin sekitar 30 orang, 50 orang ini di Kuala Lumpur. Dan yang di bawah ini lebih kecil lagi, ini saya melakukan training di perusahaan minyak nasionalnya Filipina, ya, PNOC di Manila, di kantor mereka di Manila. Jadi memang untuk di service company especially, itu memang kita cukup rutin untuk melakukan presentation dan training, meeting sama clients. Tapi bukan berarti ketika saya di perusahaan minyak sendiri, ketika di Petronas atau di Sitik Seram dulu, saya tidak melakukan hal itu tetap juga dilakukan. Jadi memang itu bagian dari day-to-day life saya. Oke. Nah, cukup mengenai diri saya. Of course, saya juga cukup surprise dari antusiasme teman-teman yang ingin hadir di webinar ini. So far, sampai siang ini tadi, mungkin sekitar jam 2 siang, ada sekitar 150 orang yang sudah daftar. Ini of course terbagi 2 ya untuk session bahasa Inggris dan session bahasa Indonesia yang sekarang ini. Dan yang cukup menarik, ternyata nggak hanya oil and gas. Background beda-beda, industrinya pun beda-beda. Jadi ini yang cukup menarik karena memang saya beranggapan technical presentation ini bisa diaplikasikan untuk semua industri
dan semua jenis bidang ilmu. Karena pada dasarnya presentation adalah hal yang bersifat general, tapi ada beberapa keilmuan yang mungkin memerlukan pendekatan yang khusus, ya kan? Nah, kalau saya liatin yang presentasi yang ingin hadir bahasa Indonesia dan hadir dan bahasa Inggris, cukup menarik. Tentunya banyak kan dari Indonesia ya, tapi ini juga karena mungkin connection saya banyaknya dari Indonesia. Tapi surprisingly, nggak hanya Indonesia dan Malaysia, tapi ada juga teman-teman dari Thailand, UK, Australia, dan Middle East yang ingin berpartisipasi atau menghadiri webinar ini, mungkin untuk sesi yang besok ya. Tapi ada juga beberapa teman Indonesia yang hadir di sesi kali ini, yang dari luar. Jadi cukup menarik antusiasme dari para peserta kali ini. Nah, yang surprisingly buat saya, ternyata saya awalnya beranggapan bahwa yang paling banyak tertarik dengan webinar seperti ini adalah fresh graduate ya, atau yang profesional yang mungkin pengalaman kurang dari 20 tahun. Tapi surprisingly, pengalaman yang sampai 10 tahun, mereka juga cukup tertarik. Dan bahkan yang sudah sampai 20 tahun dan lebih dari 20 tahun pun ada yang mendaftar untuk webinar ini dan menyatakan ketertarikannya. Dan ntar saya lihatkan apa saja ekspektasi mereka ya. Tapi pada dasarnya ini menunjukkan bahwa setiap orang beranggapan dalam bidang apapun dan sebanyak apapun experience-nya, dia tetap beranggapan bahwa skill untuk presentasi itu adalah sangat-sangat kritikal, ya kan? Sangat-sangat kritikal karena mostly in our day-to-day life, kerjaan apalagi, itu akan selalu diperlukan. Nah, itu kalau dari segi pengalaman. Dari segi background pun cukup menarik. Bisa dilihat, mostly memang dari geoscience, karena kebetulan memang mungkin saya background-nya dari geoscience, jadi banyak yang merasa relate. Tapi banyak juga yang dari engineering. Engineering ini nggak hanya petroleum engineering ya. Ada electrical engineering, mechanical engineering. Terus ada beberapa yang natural science. Mostly they are physics and chemistry. Ya kan? Physics, chemistry. Ada juga dokter. Ada juga dokter yang ikut. Dan banyak juga dari finance. Finance ini gabungan dari accounting, management, and MBA ya. Ada beberapa dari social science and legal. Not available di sini, dia nggak input aja di form registrasinya. Jadi saya nggak bisa lihat background-nya dia apa. Jadi cukup menarik, dan emang ini tujuan saya. Tujuan saya adalah mencoba men-share pengalaman saya yang selama ini 15 tahun di oil and gas. Apakah ini bisa diaplikasikan ke teman-teman sekalian? Saya yakin ada manfaatnya, insya Allah. Dan tidak hanya di industri saya, tapi juga ke industri yang lain. Dan nggak hanya untuk fresh graduate, tapi juga mudah-mudahan teman-teman yang udah pengalaman, dan bahkan pengalamannya lebih dari saya, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari webinar kali ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang menarik. Beberapa expectation dari partisipan ya. Ini yang umum, cukup umum, bagaimana menjadi lebih confident ya. Ada beberapa yang lebih spesifik, bagaimana cara untuk persuade menggunakan combination verbal dan visual. Ya, ini sangat spesifik, dan ini juga sangat masuk akal ya. Bagaimana cara membuat audience attention itu nggak lari gitu kan. Apalagi untuk online presentation banyak distraction. Orang akhirnya ngecek handphone atau mungkin ada anaknya di rumah segala macam. Jadi memang susah. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana biar audiens itu tetap fokus ke presentasi kita. Nah, ini hal-hal yang expectation dari para partisipan. Saya hanya display beberapa yang sifatnya cukup spesifik. Nah, ini juga. I want to be a better communicator. Jadi dia nggak hanya ngelihat dari segi presentation, tapi ngelihat ke garis besarnya. Dia mau menjadi communicator yang lebih baik dengan timnya, dengan bosnya, ataupun dengan kliennya. Ya kan? Ini mungkin sama dengan yang ini. Jadi bagaimana cara menjaga semangat si audiens itu tetap tinggi, tetap tertarik ya kan ngelihat presentasi kita. Itu ada tips-tipsnya. Nah, ini juga sangat menarik nih yang terakhir ini nih di bawah. Bagaimana sih mensimplify presentasi technical yang sifatnya mostly ya biasanya sangat kompleks dan akhirnya bisa
hasilkan atau resultnya itu final resultnya adalah si klien atau si calon customer akhirnya mungkin tertarik untuk menggunakan teknologi kita. Misalnya katakan software developers ya, apps-nya kan banyak nih. Bagaimana sih cara mereka mempresentasi ke investor untuk invest di dalam apps-nya mereka sehingga bisa di-launch secara global? Itu nggak mudah kan. Nah, itu gimana caranya, apalagi mungkin investornya ini background-nya bukan software developer. Ya kan, itu salah satu contoh. Nah, ini ide-ide lainnya, bagaimana cara untuk biar lebih fluent dan confident. Ya kan? Make sense? Nah, ini juga cukup menarik. How to make a boring, harus saya sensor, sounds interesting. He makes it in a joking way lah kan. Jadi dia intinya gimana sih cara presentasi hal yang sangat boring, hal yang sangat technical, sangat teknis, sangat ilmiah, tapi itu menjadi menarik, ya kan? Itu, ntar saya coba share tips-tipsnya. Nah, ini yang tadi saya katakan sebelumnya, bagaimana mendeliver message ke non-technical audience. Mungkin beberapa dari teman-teman, bosnya atau VP-nya, atau GM-nya, atau CEO-nya mungkin, background-nya tuh totally different, ya kan. Apalagi kita-kita nih yang mungkin dari engineering atau dari science, mungkin bosnya kita adalah orang manajemen atau orang finance, totally different background kan. Nah itu gimana sih caranya untuk presentasi dan menyampaikan message-nya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah 3 lagi nih. Nah, ini bagaimana mendevelop presentation capability yang hubungannya entah ke job seeking. Ini make sense banget kan. Karena biar bagaimanapun kemampuan berpresentasi itu sangat dinilai oleh para recruiter. Dan itu akan juga sangat membantu Anda dalam wawancara. Nah, ini yang cukup panjang expectation-nya. Dia mengatakan bahwa dia selalu avoid presentation, tapi dia nyadar dia perlu kemampuan itu. Jadi dia mengharapkan bagaimana caranya setelah attending webinar ini dia bisa lebih smooth, ya kan? Jadi yang terakhir saya akan coba conduct juga tips-tips bagaimana sih webinar. Webinar ini kan lagi hits-hitsnya nih, ya kan? Lagi hits-hitsnya banget sejak COVID-19 ini mulai. Saya juga mulai beberapa kali webinar dengan company saya, jadi bukan atas nama pribadi, ini atas nama pribadi yang sekarang. Tapi bagaimana tips-tips yang paling optimum dan maksimum biar webinarnya itu nyampe. Karena kita kan webinar ini bisa nyampe ke seluruh penjuru dunia ya, sampai ke US, ke Afrika, ke Middle East. Gimana sih caranya biar message-nya nyampe? Nah, kita masuk ke part yang pertama. Jadi yang tadi itu baru introduction, oke? Okay? Nah, masuk yang part yang pertama, kenapa presentation skill itu important? Mungkin beberapa udah pada nyadar lah, presentation skill memang important, tapi saya coba jabarkan di sini poin-poinnya, ya kan? Nah, especially technical presentation. Technical presentation adalah presentasi yang sangat kompleks. Jadi gimana sih caranya biar audiens itu nangkap? Mungkin entah kalau waktunya cukup, saya akan sedikit share personal story saya pada akhir presentasi ini, webinar ini. Personal story saya ini lebih kepada bagaimana presentation skill saya telah membantu saya banyak kali dalam dunia kerjaan pada khususnya, ya kan? Kalau ada waktu ntar saya akan share, nggak panjang, cuma mungkin 2-3 menit, tapi itu cukup sangat-sangat berharga buat diri saya dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di sini. Nah, ini saya ambil contoh. Contoh slide yang cukup menarik dan ini berdasarkan yang lagi happening sekarang ini, COVID-19. Nah, ini slide yang saya ambil dari teman saya kebetulan pernah share di grup Pak Ivan di sini. Dia juga kebetulan hadir nih di salah satu partisipan. Ini saya tertarik menggunakan slide ini karena slide ini memperlihatkan contoh grafik yang sangat complicated, ya kan? Dan akan kurang tepat sasaran jika ini digunakan dalam presentation slide. Ini memang info utamanya adalah dari sini. Dia adalah artikel-artikel ilmiah dari seorang profesor geografi yang mau mencoba memperlihatkan bagaimana efek COVID-19 di beberapa negara, ini ada mungkin 9 negara, dan trennya seperti apa, dan tingkat kematiannya seperti apa. Tapi menurut saya, chart ini super complicated. Kalau di artikel mungkin oke lah, orang bisa baca lebih detail, ada waktu lebih detail, tapi seandainya ini, bayangkan jika presentasi ini, slide ini digunakan dalam real presentation,
ada beberapa konsekuensi. Konsekuensi pertama, audiens akan kehilangan minat, atau kalau misalnya audiensnya tetap berminat, presenter akan mengalami kesulitan atau mungkin memerlukan waktu yang lama untuk menjelaskan slide ini. Kalau saya ngelihat ini, saya kurang paham. Oke, ini mungkin garis warna-warnanya ini negara-negara, tapi ini naik dan turun, terus ini mungkin jumlah average number kematian per hari, ini increase and decrease per hari, dan ada bulan-bulan, tapi pada dasarnya yang mau disampaikan oleh si profesor ini cuma ini sebenarnya, tingkat kematian di 7 negara, dari Januari sampai April. Nah, Januari sampai April ini nggak jelas kan di slide ini, ya kan? Karena overcomplicated, overloaded with too much information. Oke, ada beberapa information, April, segala macam, tapi dia nggak based on sequence kan. Jadi orang akan lost. Nah, ini contoh aja bagaimana sebuah slide either make you fly or make you die, ya kan? Jadi slide itu sangat penting, apalagi untuk orang-orang yang mempunyai waktu yang terbatas. Nah, either make it very complicated or make it very simple and direct, jadi orang bisa langsung paham. Ini saya ambil contoh salah satu gambar aja, ini bukan slide, tapi foto dari sebuah toko di Malaysia. Lagi viral. Jadi intinya, please pakai masker, kalau enggak, you die, I die, everybody die. Ya kan? Ini sangat-sangat direct. Dan dia juga mungkin punya skill presentation nih. Dia highlight die-nya di sini, makanya saya juga highlight di sini. Dan dia bilang ini dari high tech, tapi nggak tahu kenapa ini barang di belakang ini seperti ice cream atau kue. Jadi saya nggak ngerti ini toko apa sih sebenarnya. Cuman basically kan, dengan message yang simple seperti ini, orang akan langsung ngeh bahwa bahaya banget nih COVID-19. Kalau lu nggak pakai masker, lu mati, gua mati, semua mati yang di dekat lu. Ya kan? Jadi bisa dilihat efek atau impact dari penggunaan teks yang pas dan penggunaan message yang pas. Ya kan? Bagaimana powerfulnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini tetap kenapa presentation skill adalah important. Jadi, selain hard skill, of course, hard skill kita, engineering kita, scientific kita, ya kan, mungkin economic knowledge kita, soft skill juga sangat penting di dalam dunia industri, dunia profesional. Bahkan banyak yang naik di level management itu adalah karena soft skill mereka yang benar-benar bagus. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa ada kawan-kawannya yang dari segi knowledge mungkin biasa-biasa aja, ya kan? Tapi memang soft skill-nya, communication-nya, leadership-nya segala macam itu bagus, sehingga untuk management ladder dia lebih smooth untuk naik ke atas, ya kan? Jadi tidak bisa kita punggiri, soft skill adalah penting, dan di sini soft skill communication ditaruh di yang paling pertama. Dan kita tahu bahwa communication masuk presentation skill, maksud saya adalah masuk di dalam communication soft skill. Jadi again sangat penting. Ini beberapa hal lain. Presentation skill sangat membuat communication skill Anda menjadi lebih baik juga. Secara tidak langsung, ataupun tidak langsung, akan mengimprove communication skill Anda. Karena Anda udah terbiasa ngomong di depan umum, di depan ratusan orang. Of course, ketika ngomong dengan bos, ngomong dengan teman, dengan kolega, dengan kawan, itu akan menjadi lebih smooth. Dan seperti tadi saya bilang, karir akan jauh lebih mulus, lebih smooth, kalau presentation skill kita lebih bagus. Dan leadership, of course lah, semua pemimpin dunia kita bisa lihat mempunyai kemampuan presentation skill, communication skill yang sangat bagus. Dan juga mempunyai impact akan membuat kita secara tidak sadar, confidence kita akan lebih naik. Ketika kita sudah terbiasa ngomong di depan umum, sehari-hari pun kita akan lebih confidence. Dan itu akan membuat kita menjadi lebih positif. Nggak hanya dalam kerjaan ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda selalu presentasi nih. Anda pergi presentasi, tentunya Anda harus men-train mindset Anda menjadi positif kan. Nah ini akhirnya akan membuat Anda juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi in the long run, it will contribute to your success, ya kan? Individual success. Nah, ini contoh yang tadi. Dari segi karir. Jadi kita sebagai technical profession, most of the time kita harus deliver presentation. Dan most of the time presentation-nya adalah important. Misalnya seorang
drilling engineer, nih harus presentation drilling design-nya, dan itu harus benar-benar dengan benar karena resikonya tinggi dan biayanya pun tinggi, ya kan? Jadi semua orang mengatakan bahwa presentation skill adalah sangat penting. Berdasarkan survei ini di Amerika, tahun 2018, 92% orang setuju bahwa presentation adalah important untuk karir mereka. Mungkin yang 80%-nya itu mungkin adalah orang-orang yang tidak menggunakan presentation skill dalam kerjaan mereka sehari-hari. Mungkin mereka lebih banyak di front desk atau mungkin security, ya kan, atau customer service yang nggak selalu presentation. Tapi most of the time people will agree that 92% orang mengatakan presentation skill adalah penting. Tapi on the other hand, kebalikannya, hampir 80% orang menyatakan bahwa setiap presentation yang mereka hadiri adalah membosankan, ya kan? Mungkin teman-teman juga pernah lihat lah, mungkin apalagi webinar-webinar yang lagi marak saat ini, banyak webinar yang mungkin menarik di awal-awalnya aja, tapi begitu dari tengah-tengah kita udah mulai kehilangan fokus, kehilangan attention, dan akhirnya menjadi boring. Atau mungkin ada juga yang dari awal juga udah boring. Nah pertanyaannya, kenapa sih presentation bisa menjadi boring? Dan bisa nggak sih technical presentation itu dibuat menarik, ya kan? Tidak terlampau sulit dan complicated dengan rumus-rumus segala macam, tapi tetap bisa dibuat menarik. Dan message-nya tetap nyampe. Ini beberapa hal lain, yaitu presentation skill, nggak hanya untuk presentation, tapi juga membantu Anda dalam interview. Kebetulan yang paling banyak di sini adalah fresh graduate atau job seeker ya. Jadi saya bisa meyakinkan teman-teman sekalian bahwa kalau Anda udah terbiasa melakukan presentation skill di depan puluhan orang, di depan ratusan orang, of course menghadapi interview yang 2-3 orang Anda udah terbiasa. Message yang Anda deliver pun akan menjadi lebih articulate. Cara Anda menyampaikan kata per kata, kalimat per kalimat itu akan menjadi lebih mudah dipahami. Jadi nggak ada message yang hilang, kan? Nah ini juga bisa menjawab pertanyaan. Semua presentation akan ada sesi tanya jawab. Ini akan sangat membantu dalam proses wawancara Anda, ya kan? Dan ketika udah terbiasa, Anda akan menjadi lebih tenang, lebih confident, ya kan? Dan ini, again, tidak hanya berlaku buat fresh graduate, ya kan? Bahkan orang-orang yang pengalaman 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, lebih dari 20 tahun pun akan tetap bisa mendapatkan keuntungan dari presentation skill yang bagus. Itu makanya di awal tadi saya perlihatkan audiensnya cukup banyak nih yang 20 tahun pengalaman dan bahkan lebih dari 20 tahun. So, it's very promising untuk melihat ternyata orang banyak yang memperlihatkan bahwa presentation skill adalah penting. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Jadi kita udah lihat kenapa presentation skill itu penting dan poin-poinnya apa aja. Nah sekarang caranya bagaimana sih? Ya kan? Ada beberapa tips-tips. Biasanya orang ketika melakukan presentasi itu banyaknya adalah learning by doing kan. Jadi mungkin melihat temannya presentasi seperti apa, melihat bosnya presentasi seperti apa, dan akhirnya ngikutin stylenya. Tapi banyak banget sebenarnya tips-tips dari presentasinya yang bisa diaplikasikan yang membuat presentasi Anda menjadi lebih menarik, lebih powerful, ya kan? Nah, bagaimana sih caranya? Beberapa teman-teman saya mengatakan bahwa personality matters loh, Ri. Orang-orang yang introvert cenderung akan lebih susah untuk presentation. Is it the case? Ntar saya akan jelaskan. Terus apakah hal ini sebenarnya talent atau skill, ya kan? Terus apa aja sih yang perlu dilatih sebenarnya untuk menjadi presenter yang handal? Nah ini akan saya cover untuk bagian kedua ini. Yang pertama adalah personality type. Mungkin teman-teman udah sering lihat nih, INTP, ISTP, INFJ, kan? Jadi basically ini adalah tipe-tipe personality yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia, ya kan? Nah ini kalau penjelasannya, jadi yang pertama ini adalah extrovert atau introvert, ya ada orang yang lebih senang keluar, lebih outgoing, ada orang yang lebih preserve, lebih introvert. Terus ada yang orang fokus on fakta sama detail, ada orang yang fokus dengan mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Jadi ini adalah semua tipe-tipe personality. Ini penting untuk diketahui buat teman-teman bahwa personal awareness, jika Anda mengetahui diri Anda lebih baik, akan membuat Anda menyampaikan message lebih bagus lagi, karena Anda tahu kelemahan dan kelebihan Anda, ya kan? Nah, ini penting untuk diketahui, dan
beberapa tipe-tipe personality itu cocok dengan tipe-tipe pekerjaan tertentu, ya kan? Itu makanya kenapa banyak perusahaan yang menggunakan tes ini, namanya Myers-Briggs Type Indicator Personality Test, either untuk interview atau untuk setelahnya untuk penempatan. Jadi menggunakan tes ini untuk meletakkan si kandidat di posisi yang mana yang paling pas, ya kan? Saya dulu cukup beruntung, saya pernah mendapatkan tes ini ketika saya masih awal masuk di Schlumberger, jadi saya kurang lebih tahu personality type saya seperti apa, tapi mungkin nggak banyak yang perusahaannya menawarkan. Tapi kalau nggak salah ini ada beberapa online-nya juga yang gratis, yang sifatnya lebih simple, jadi mungkin 10 pertanyaan, tapi kurang lebih Anda bisa mendapat gambaran. Nah ini penting soalnya, jadi Anda tahu karakter Anda di mana fokusnya. Nah, ini tipe-tipe kerjaannya. Jadi ada yang insurance sales, ada yang detektif, ada yang ekonomis, pilot, ya kan, engineers. Nah, typically engineer sama scientist masuk di kategori introvert, ya kan. Typically, saya nggak bilang semua ya, beberapa teman saya yang engineer dan scientist pun ada yang extrovert. Tapi typically most of the time engineers dan scientist masuknya di introvert. Oke, ada yang baru masuk nih, saya masukkan dulu. Oke, jadi semuanya itu ini nggak mutlak ya, tapi mostly engineer sama scientist masuk di kategori introvert. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak sih introvert menghandle public speaking? Ini bisa saya cover jauh lebih detail di workshop yang biasanya saya buat 1 hari penuh. Jadi 1 jam ini saya nggak yakin bisa saya jelaskan lebih detail. Tapi di workshop saya yang saya buat 1 hari penuh biasanya di Jakarta, ini saya cover kelebihan dan kekurangan tipe-tipe introvert dan tipe-tipe extrovert. Apa aja kelebihan dan kekurangannya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mau share di chat box ini, banyaknya tipenya apa, introvert atau extrovert, silakan dicek aja saja sih, kurang lebih ada gambaran. Banyaknya audiens dari partisipan ini introvert atau extrovert sih, ya kan. Tapi pada umumnya untuk engineer dan scientist masuk di kategori introvert. Nah, tadi saya udah jelaskan bahwa presentation skill adalah skill. Jadi sebenarnya dia bukan talent. Memang ada beberapa orang yang terlahir dengan kemampuan berbicara yang apa namanya, they got energized from the people surrounding. Jadi mereka sangat energetik begitu mereka ketemu orang, ya kan. Tapi pada dasarnya banyaknya engineer atau scientist mereka lebih senang bekerja dengan data, ya kan. Dengan data, dengan angka-angka. Nah, untuk handle orang itu mungkin kurang menjadi strength point-nya mereka, ya kan. Tetapi biar bagaimanapun job kita, mostly kita tetap memerlukan presentasi. Dan menurut saya, even introvert pun bisa mempunyai presentation skill yang handal. Kalau perlu Anda ketahui, Steve Jobs dan Obama adalah contoh yang perfect bagaimana introvert bisa menjadi seorang communicator dan presenter yang sangat-sangat bagus, ya kan. Jadi itu semua bisa dilatih, practice makes perfect, dan dapat guide atau mentor yang pas, dan perseverance. Perseverance adalah Anda tetap latihan. Saya 15 tahun pengalaman, saya tetap latihan setiap hari untuk presentasi. Maksudnya, kalau misalnya saya ada presentasi atau webinar seperti ini, hari sebelumnya saya udah presentasi dulu, saya dry run dulu di depan mungkin teman saya atau di depan keluarga saya. Jadi, kuncinya adalah tetap latihan and practice. Oke, pertanyaannya adalah, apa yang perlu dilatih, ya kan? Again, background saya adalah background geologi, saya bukan psikologis. Jadi, mungkin kalau dari segi teori, saya akan kurang bisa menjelaskan secara detail. Tapi yang saya jelaskan nanti adalah berdasarkan pengalaman saya secara praktis di pekerjaan. Tapi, ini saya ambil dari internet. Kalau Anda sering memperhatikan atau melihat TEDx presentation, itu sangat menarik ya. Mereka betul-betul bisa menampilkan hal apapun, even yang mungkin hal yang Anda sangat awam, tapi bisa menjadi menarik, ya kan? Nah, ini adalah 110 teknik dari communication dan public speaking. Ada 110 teknik. Jadi banyak sekali caranya. Of course, saya tidak akan bisa cover secara detail satu persatu. Tapi kalau bisa dibuat secara simple, ini bisa dibagi menjadi 6 bagian utama.
Jadi 6 bagian utama dari communication dan public speaking adalah ke 6 hal ini, ya kan? Jadi nervousness, of course, itu salah satu hal yang paling sering ditanyakan, ya kan? Nervousness, confidence, segala macam. Ini kebetulan ada pertanyaan di chat dari Pak Sigit. Bisa nggak sih di-share tips-tips untuk meningkatkan percaya diri kita? Biasanya percaya diri kita akan turun ketika kita mulai nervous, kan? Nah, itu akan saya share di slide-slide selanjutnya. Tapi beberapa hal lainnya adalah juga memainkan peranan yang sangat penting. Body language, facial expression, ya kan? Language ini maksudnya bagaimana cara penyampaiannya, apakah persuasif atau lebih ke arah pidato, ya kan? Itu tentunya berbeda. Atau lebih ke sales, ya kan? Atau lebih kepada itu memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, kebanyakan webinar tidak menampilkan video. Kalau saya tetap ingin menampilkan video saya, jadi para peserta dari webinar bisa melihat body language saya, bisa melihat antusiasme saya, jadi message-nya bisa lebih di-deliver daripada hanya sekedar mendengarkan suara aja dari speaker atau dari headphone, ya kan. Nah, pertanyaan yang paling umum adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Nervousness adalah hal yang sangat umum dihadapi ketika kita melakukan presentasi atau public speaking. Apalagi kalau presentasinya adalah ke orang baru, ke eksternal, atau betul-betul audiens yang baru, potensial klien yang baru. Internal mungkin udah lebih bisa ke-manage, karena kita udah tahu bos kita, klien, teman-teman kita, kolega kita, itu bisa lebih ke-manage. Tapi akan sangat membuat kepercayaan diri bisa turun ketika harus presentasi keluar ke orang yang sama sekali kita nggak kenal, dan kita tahu orangnya adalah high level decision maker, misalnya CEO atau level GM, level VP, kan. Nah, ini banyak concern yang seperti ini yang muncul. Jadi, saya nggak suka diperhatikan, saya nggak suka menjadi pusat perhatian, itu satu, ya kan. Saya nggak suka orang-orang melihat saya terus-menerus, saya nggak nyaman. Saya nggak suka menjadi pusat perhatian, ya kan. Kalau ini adalah merupakan hal-hal yang sangat-sangat umum dialami, ya kan. Bahkan ada yang mengatakan fobia public speaking, glossophobia namanya, jadi sangat-sangat ketakutan. Tapi saya yakin lah kawan-kawan di sini mungkin nggak ada yang sampai di level ini, tapi lebih kepada level di level di mana biar lebih confidence aja, biar nervousnya bisa hilang, ya kan. Nah, untuk menghilangkan nervous, ini ada beberapa tips yang saya ambil berdasarkan pengalaman saya dan juga saya melihat rekan-rekan saya. Pertama, don't overthink about yourself, ya kan. This is not about you. This is about your presentation and your audience. Jadi nggak usah terlalu berpikir bahwa, oh ntar saya kelihatannya seperti apa ya. Ntar kalau misalnya saya berjalan seperti ini, atau mungkin kalau saya berdirinya seperti ini, mungkin kelihatannya nggak bagus, saya kelihatan lebih gendut atau segala macam lah. Ya kan? Jadi stop thinking about yourself. Itu dulu. Dan harus positif. Harus positif. Once Anda positif, itu akan lebih membantu, ya kan. Anda nggak bisa datang ke presentation udah dengan negative mindset. Jadi yang perlu dihindari adalah, waduh saya akan dibantai nih, ya kan. Banyak sekali yang ketakutan seperti itu. Jangan berpikiran seperti itu. Berpikiran seperti adalah, saya perlu presentasi ini, tapi audiens saya juga pun memerlukan presentasi ini dan akan mendapatkan benefit. Jadi kita sama-sama win-win solution. Jadi nggak adalah bantai-membantai, ya kan. Exercise lightly ini maksudnya bukan harus tiba-tiba lari 10 km ya, enggak ya, jangan lari 10 km. Maksudnya adalah, kalau bisa jangan duduk aja di pojokan, kalau Anda udah nervous, biasanya jadi tambah nervous. Coba jalan-jalan sedikit, hirup udara segar, mungkin keluar ruangan bentar, jangan di ruangan presentasi itu, ya kan, itu cukup membantu. Atau biasanya kalau saya datang lebih awal di ruangan presentasi, dan saya coba kenalan dulu sama teman-teman yang udah datang duluan, itu sangat efektif untuk membuat saya lebih tidak nervous dan lebih confidence untuk mendeliver presentasi saya. Nah, yang lain-lainnya ini mungkin tambahan aja, powerful pose, jangan membungkuk, coba tegak, ya kan, itu membuat Anda lebih pede. Eye contact penting. Ada beberapa orang yang merasakan bahwa eye contact itu susah dilakukan. Kalau misalnya masih susah dilakukan, coba lihat ke dahinya mereka atau ke tengah-tengah. Jadi Anda nggak terlalu lihat ke mata, tapi minimal pandangan Anda selevel mata audiens. Ya kan? Jadi eye contact tetap dilakukan. Minum. Sayangnya kalau lagi puasa gini nggak bisa lah ya. Jadi saya juga nggak minum nih.
Tapi again minum cukup membantu, jadi Anda agak kehausan karena presentasi cukup membuat haus. Bahkan sebenarnya oke kok untuk di tengah-tengah presentasi Anda pause sebentar, terus minum, terus lanjut kembali. That's totally okay, ya kan. Terus kalau bisa praktis hal-hal yang kejadian terburuk, misalnya laptop Anda mati atau proyektornya nggak jalan, itu kalau bisa siap dengan itu. Jadi misalnya mungkin Anda bawa asisten yang bawa laptop tambahan atau bawa infokus tambahan. Kita biasanya gitu di kantor, ada kita bawa infokus tambahan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini beberapa pertanyaan coba saya jawab. Pakaian dengan motif strip atau kotak akan distract audience. Menurut saya sih nggak terlalu ya. Mungkin yang bunga-bunga lebih distracting. Kalau yang garis-garis atau kotak-kotak, it's totally okay. Tapi bunga-bunga yang besar motifnya atau mungkin gambar kartun itu of course will be a bit distracting. Tapi kalau yang general motif, garis-garis sama kotak-kotak should be okay. Kalau blank atau panik ketika menatap audience itu normal, ya kan. Itu memang bisa di overcome dengan latihan yang sering, ya kan. Saya juga dulu awal-awalnya kadang-kadang blank. Tapi salah satu tips yang mungkin bisa digunakan adalah buat catatan kecil. It's okay untuk membuat catatan kecil, ya mungkin segede tangan nih, segede tangan. Buat di sini. Jadi setiap slide ada note-note mungkin 1 atau 2 bullet point yang membuat Anda tidak lupa, ya kan. Jadi itu salah satu tipsnya. Jadi jangan sampai blank, tapi kalaupun blank nggak apa-apa, take a short pause and then come back again. Dan kalau untuk pemula saya sarankan buat notes sedikit kecil. Jangan buat catatan besar ya. Itu sangat distracting. Buat aja catatan note kecil di tangan, segede tangan, which is totally okay. Kalau bisa jangan di handphone. Handphone kesannya tidak menghargai audience. Jangan buat note di handphone. Nah ini menarik nih. Ini udah studi sejak lama ya, studi psikologis yang digunakan banyak ahli-ahli psikologi di dunia mengatakan bahwa it's not what you say, it's how you say it. Jadi cara penyampaian Anda itu ternyata sangat berperan tinggi dalam cara menyampaikan, ya kan. Kadang-kadang bahkan kata-katanya sendiri pun tidak terlalu kedengar, tapi cara penyampaian Anda itu lebih diperhatikan dari audiens, ya kan. Jadi body movement, voice tone, kan, modulation itu sangat diperhatikan. Kalau Anda familiar dengan metode lie detector, ternyata lie detector ini menggunakan perbandingan verbal and non-verbal. Jadi walaupun misalnya katakan si yang dicoba nih, yang lagi dites, mengatakan, oh tidak, saya tidak melakukan hal itu, tapi berdasarkan deteksi yang diletakkan di badannya, itu bisa dideteksi bahwa ternyata dia berbohong, ya kan? Nah ini udah berdasarkan teori yang lama dari Sigmund Freud, seorang psikologis terkenal kan, tahun 1905, bahwa walaupun bibirnya diem, tapi pergerakan badannya itu bisa menunjukkan apa yang ada dalam hatinya, ya kan? Nah, untuk aplikasi di dunia kita, dunia pekerjaan, mungkin of course kita nggak akan pakai lie detector. Tapi Anda bisa ngelihat kan presentasi yang orang yang confidence dengan presentasi mereka, dengan datanya mereka, audiens pun akan lebih buy into the idea, oh iya benar nih, benar juga. Padahal sebenarnya mungkin datanya kurang strong, tapi dia menyampaikannya dengan very, very strong, ya kan? Itu sangat-sangat penting. Jadi kalau misalnya katakan Anda kurang confidence karena ini mungkin presentasi yang diserahkan dari bos Anda, tapi kamu yang harus presentasi. Tapi Anda tahu dari presentasi itu ada data-data yang kurang pas, ya kan? Kurang strong. Dan begitu Anda presentasi, Anda terlihat bahwa Anda tidak strong, tidak confidence, itu akan terasa oleh audiens. Jadi kalau bisa memang Anda confidence dulu dengan data-data Anda, dengan presentasi Anda, baru Anda deliver. Karena people can tell. People can tell if you're not confident, dan resikonya apa? Jadi mungkin produk Anda nggak dibeli, atau teknologi Anda nggak dipakai. Ya kan? Kalau untuk, ini saya coba jawab, audiens merasa bosen, segala macam, itu ada tips-tipsnya. Biasanya saya tanya balik. Ya kan, saya tanya balik. Ada nggak yang dari sini, misalnya yang tertarik, atau pernah menggunakan ini? Jadi buat survei kecil-kecilan. Itu biasanya audiens akan suka. Ya kan? Jadi tadi kelihatan kan di awal pertama, saya juga tidak hanya fokus di diri saya, tapi saya juga memperlihatkan peserta-peserta yang ikut. Jadi itu bukan buat Anda merasa bahwa, oh iya, saya adalah bagian dari presentasi. Itu bisa menghilangkan kejenuhan sesaat dari audiens. Ya kan?
Kalau untuk outfit mungkin nggak terlalu penting, tapi selama Anda formal ya, jangan pakai t-shirt dan celana pendek, obviously ya kan. Itu sih nggak terlalu lihat aja dari industrinya. Kalau di industri oil and gas cukup santai, mungkin di legal lebih formal seperti itu, jadi lebih ke situ. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke bagian ketiga, untuk preparation. Preparation ini adalah hal yang paling kompleks untuk presentasi teknis, ya kan? Karena kita spend banyak waktu di saat ini. Jadi bayangkan Anda membuat presentasi mungkin perlu waktu 1 minggu, ya kan? 1 minggu untuk presentasi yang mungkin sifatnya hanya 1 jam atau 1,5 jam. Jadi ini sangat penting. Jadi saya coba jabarkan satu persatu. Apa yang perlu dipersiapkan? Bagaimana menggunakan kombinasi gambar, foto dengan teks, dan apakah ide yang bagus untuk membuat presentasi teknis menjadi simple, dan bagaimana melatih. Again, presentation teknis adalah presentation yang paling sulit. Ini tidak bisa dipungkiri, emang ini adalah kenyataan, adalah kita sekarang adalah bagaimana caranya kita melakukan presentasi ini dengan optimum dan key message-nya nyampe ke audiens. Walaupun audiensnya bukan expert di bidang itu, bahkan mungkin totally different. Kenapa? Karena most of the time, important critical business decision dibuat berdasarkan presentasi. Ya kan? Bayangkan Anda sudah mendesain lokasi pengeboran, ini saya ambil contoh oil and gas, Anda study selama 6 bulan, ya kan? Terus menyiapkan presentasinya mungkin selama 1-2 minggu, ketika CEO Anda datang atau VP Anda datang misalnya dari Houston, datang ke Jakarta, terus Anda harus presentasi. Ketika presentasi Anda lemah, mungkin proyek Anda bisa di-delay, ya kan? Nah, ini makanya kenapa sangat penting untuk membuat presentasi itu sebagai kayak, bayangkan ini adalah kayak UAN ketika Anda SMA untuk lulus. Sekarang UAN udah nggak ada ya, tapi bayangkan ini adalah ujian akhir nasional yang menentukan masa depan Anda. Kalau Anda mindset-nya seperti itu, Anda akan memperlakukan setiap presentasi menjadi sangat-sangat kritis. Nah, yang pertama dilakukan adalah define what is your objective. Ini sangat penting. Once Anda mendefine objektifnya apa, Anda akan bisa lanjut ke step selanjutnya. Harus tahu alasannya apa Anda presentasi, ya kan? Dan apa yang Anda mau raih. Mungkin mau ada proposal yang mau dijual, atau ada teknologi yang mau dijual, ya kan? Atau ada mungkin drilling plan yang mau dipropose. Ini harus di-set dulu, jadi presentation kita akan nyampe key message-nya. Apa sih yang mau dicapai, ya kan? Nah, once kita udah tahu apa message yang mau dicapai, ini kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita harus mengetahui tipe presentasi, apalagi presentasi teknis. Karena setiap presentasi objektifnya beda, dan presentasi itu harus tailor berdasarkan apa yang kita mau achieve. Dan kita harus tahu nih, audiensnya yang kita targetin itu mau berbuat apa setelah presentasi kita. Apakah mau menyetujui proposal kita, atau mungkin membeli teknologi kita, membeli produk kita, ya kan? Kita harus tahu nih audiensnya mau apa tujuannya setelah itu. Kita nggak hanya presentasi sekedar presentasi kan. Nah, beberapa mungkin kekurangan dari teman-teman ini juga saya alami sendiri. Salah satu adalah technical conference, ya kan. Kadang-kadang kita buat paper, tujuan akhir kita, yang penting papernya masuk dan kita presentasi, udah. Nah, kalau kita, which is okay, it's totally fine, ya kan. Di paper misalnya mungkin paper technical paper untuk geologi di IPA atau untuk petroleum engineering, which is totally fine. Tapi coba mempunyai mindset di mana Anda objektifnya lebih dari itu. Misalnya gini, saya ingin teori saya yang saya buat atau pendekatan yang saya buat, metode yang saya buat, juga diadaptasi sama orang lain. Nah, itu added value-nya. Itu akan membuat Anda menjadi lebih bersemangat. Atau mungkin simple, misalnya mungkin para fresh graduate atau job seeker. Ketika presentasi Anda diterima di suatu convention ilmiah, cobalah mempunyai objektif di mana saya ingin dengan presentasi saya ini, orang akan aware dengan kemampuan saya, dan mungkin akan ada company yang mau meng-hire saya. Ya kan? Nah, jadi kalau ada objektif yang khusus dan lebih besar seperti itu, Anda akan membuat presentation-nya menjadi lebih strong. Ya kan? Ada insentifnya.
Sama juga dengan proposal. Kita nggak mau dong kerjaan kita selama 6 bulan atau 1 tahun untuk ngedevelop lapangan, akhirnya tiba-tiba harus terbengkalai, ya kan? Terbengkalai karena ternyata si pengambil keputusan, let's say, tidak convince dengan ide kita, walaupun sebenarnya kita udah sangat-sangat yakin semua ini udah pas, lokasi ini udah pas untuk dibor, yakin deh dapat minyak 100%, katakanlah ya, nggak mungkin sih 100%, tapi katakan seperti itu. Cuman karena cara penyampaiannya nggak strong, akhirnya message-nya nggak nyampe. Jadi nggak di-approve, ya kan. Sama dengan teknologi juga, misalnya Anda software developer, Anda mau menjual apps Anda ke investor, atau mungkin kita yang di service company, kita mau menjual produk kita, teknologi kita ke end user, ke oil company, atau mungkin ke banking, yang buat software untuk banking, ya kan. Ini sangat penting, karena itu akan menunjukkan atau mempunyai efek di mana produk Anda dibeli atau enggak. Presentation Anda sendiri adalah kerjaan awal, pembuka. Nah, either dibeli atau enggak, itu yang menentukan keberhasilan atau ketidaksuksesan dari presentasi Anda, kan. Oke, saya lanjut. Nah, ini audiens. Memahami audiens adalah sangat penting. Ya kan? Ada memang kadang-kadang beberapa saat di mana kita tidak tahu audiens yang datang, tapi kita bisa punya gambaran yang kurang lebih mirip lah. Makanya kenapa di form yang saya lakukan juga, saya taruh expectation-nya apa, background-nya apa, segala macam. Biar saya nggak terlalu detail menyampaikannya, jadi akhirnya semua bisa dapat benefit kan. Nah, kalau presentasinya teknis, berapa dalam sih mereka memahami itu? Kalau background-nya sama mungkin oke, tapi once background-nya mereka berbeda, nah ini harus di-address. Terus concern, problem, atau main isunya apa? Misalnya, katakan Anda seorang mechanical engineer mau mendesain mesin baru untuk plant Anda, untuk pabrik Anda, ya kan? Tapi faktornya adalah safety. Nah, itu harus di-address juga, ya kan? Nah, dan pada akhirnya bagaimana mereka bereaksi dari presentasi Anda lakukan? Apakah Anda mau mereka hanya melihat saja dan setelah itu nggak ada tindakan apa-apa? Tentunya enggak dong, itu kan berarti wasting time juga kan buat dua-duanya. Akan ada follow up dari situnya, dan bagaimana mereka mendapatkan benefit dari presentasi itu akan menentukan ke depannya. Nah, ada pertanyaan yang muncul nih, bagaimana caranya mengetahui audiens itu tertarik atau enggak? Kalau secara live atau secara face to face itu lebih gampang ya. Kalau webinar seperti ini agak sulit, tapi makanya saya buka chat box biar bisa kelihatan. Tapi kalau untuk secara face to face bisa tetap kelihatan kok. Ketika mereka mulai buka handphone, itu udah kelihatan mereka tidak tertarik, ya kan? Atau ketika mereka udah mulai katakan sering ke belakang, sering ke toilet, ya kan? Itu udah tidak tertarik. Nah, once sudah seperti itu, Anda harus melakukan tips-tips di mana mengembalikan ketertarikan mereka, either dengan melakukan pertanyaan balik atau mencoba menanyakan, udah jelas belum Pak kira-kira, atau ada yang mau ditanyakan, hal-hal seperti itu. Tapi memang bisa dilihat kok, audiens itu udah kehilangan attention atau enggak. Jadi tadi ini understanding audience penting, background mereka akan mendictate bagaimana Anda prepare presentation dan bagaimana achieve objective. Dan kalau misalnya kita ngobrolnya dengan atau presentasinya dengan yang sejawat ya, level technical juga, engineer atau scientist, make it technical, it's okay. Ya kan? Tapi once kita udah ngobrol sama board of directors atau VP, GM, yang background-nya mungkin berbeda, nah ini penting nih untuk membuat informasinya lebih general, tapi fokus ke impact-nya. Impact-nya apa sih? Nah ini address both learning style ini yang sangat penting dan kadang-kadang merupakan kelemahan dari orang-orang teknis seperti saya juga. Kadang-kadang kita terlalu fokus ke teknis, detail, akhirnya kita lupa yang key decision maker di audience itu ternyata orang finance atau mungkin orang manajemen yang nggak ngerti detail teknis kita. Nah, itu yang harus kita selalu pikirkan. Nah, ini PowerPoint. Most of the time kita pakai PowerPoint kan. Ada beberapa slide kayak Google Slide ada juga. Terus ada yang baru Spreadsheet, tapi at least di dunia industri saat ini PowerPoint adalah yang paling umum. Jadi saya nggak akan fokus pakai yang lain, saya fokus pakai PowerPoint. Tapi banyak sekali memang yang kita
technical presentation kita rely too much on PowerPoint. Dan kita overwhelm the PowerPoint with too much information. Ya kan? Nah, ada webinar menarik yang saya ikuti minggu lalu. Dia seorang geologis yang kerja di orang Indonesia yang kerja di Australia. Advisernya mereka di sana itu kalau kita mau mempropos suatu prospek itu maksudnya lapangan baru yang mau kita bor untuk ambil minyak. Biasanya dia nggak minta datang dengan PowerPoint segala macam, dia hanya minta datang dengan kertas, dengan hard paper gitu, dan disuruh gambarin secara manual. Nah ini salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita sebenarnya nggak harus terlalu tergantung ke PowerPoint. Tetap Anda adalah presenternya, ya kan? Jadi Anda yang harus meyakinkan audiens Anda, bukan PowerPoint. Tapi again, of course, PowerPoint udah menjadi kegunaan dari sehari-hari ya. Semua pekerjaan menggunakan PowerPoint. Nah ini harus diconsider. Selalu ada chance audiens melamun. Ini selalu. Doesn't matter experience apa Anda, doesn't matter sejago apapun Anda presentasi, tetap ada chance untuk daydreaming. Mobile phone juga potensial untuk distraction. Nah, makanya untuk engage continuously the audience memang nggak gampang, ya kan? Nggak gampang sama sekali. Nah, ini akan saya coba cover dalam slide-slide berikutnya. Nah, ini bagaimana menggunakan kombinasi verbal dan visual. Jadi tadi ada expectation di awal, gimana sih combination verbal dan visual. Nah, verbal of course, kalimat yang digunakan, kata-kata yang digunakan, intonasi, stylenya, apakah speech atau persuasive. Tapi kita juga kan menggunakan visual aid. Visual aid yang paling utama of course adalah PowerPoint. Nah, gimana sih memaksimalkan PowerPoint itu? Apalagi untuk technical presentation kan, kita pakai table, pakai chart, pakai graphs, pakai gambar. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana sih membuat presentasi menjadi tetap teknis, tapi cukup simpel untuk dimengerti. Nah, ini akan saya cover dalam beberapa slide selanjutnya. Oke. Kebetulan ini Pak Reza yang nanya, ntar saya akan cover, dia dari Saudi. Jadi teman juga ini dari Saudi, dari Aramco, dia ada pertanyaan, bagaimana sih membuat presentasi technical, tetap informasi teknisnya nyampe, tapi cukup dibuat simple, jadi orang bisa mengerti. Ya kan? Oke, ini contoh. Ini contoh bagaimana kombinasi teks dan image yang optimum digunakan dalam presentation. Ini ada contoh aja ya, bukan contoh slide, tapi ini adalah teks dan image di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, berdasarkan studi psikologi, orang akan mengingat 80% apa yang mereka lihat dibanding yang mereka baca. Ya kan? 20% doang loh yang diingat dari yang dibaca. Jadi most of the time semua teks-teks ini yang akan keinget mungkin hanya 20%. Tapi kalau dari gambar make a stronger impact to human's brain. Nah, kalau saya buat seperti ini, mungkin Anda akan lebih paham lagi maksudnya kan. Saya buat dalam chart, ini akan Anda lebih ingat dibanding yang gray tadi. Saya buat juga dalam warna yang berbeda. 80% to 20% dengan chart ini. Nah, Anda kan bisa lihat bahwa ternyata efeknya sangat besar ya. Apa yang orang lihat dibanding apa yang orang baca. Ya kan? Nah, coba kita ambil kuis sebentar nih. Kuisnya simpel aja, bukan kuis teknis. Kuis ngelihat gambar. Ya kan? Nah, coba perhatikan slide selanjutnya ini akan saya perlihatkan. Coba amati, coba ingat baik-baik, dan jawaban pertanyaannya akan ada di slide selanjutnya. Saya akan mulai ya, 1, 2, 3. Oke, coba ingat kombinasi dari circle tersebut. Nah, ada yang bisa ingat nggak? Kata-kata, bukan warna ya, kata-kata red tertulis di circle yang mana? Kalau yang bisa tahu, silakan ditulis di chat box-nya. Nah, beberapa selanjutnya, saya nunggu beberapa saat, baru saya akan reveal jawabannya. Oke, ada yang jawab 2, ada yang jawab 5, ada yang jawab 4,
Ada jawab 3, 6. Menarik ya, jadi nggak ada yang sama nih. 2, 5, 4, 3, 6, 3, 2. Ya kan? Ini kata-kata red ya, bukan warna red. Kata-katanya aja. Nah, saya coba reveal jawabannya. Jawabannya di circle 1, 2, 3, 4. Jadi yang jawab 4, yes, you are right. Jadi intinya gitu, banyak yang jawab 3 mungkin karena distracted dengan warna. Tapi memang benar karena otak manusia memang tertrain dengan bentuk dan warna, bukan dengan kata-kata. Ya kan? Jadi itu kenapa begitu Anda dilihatkan gambar tadi, ini semua kata-kata mungkin nggak ada yang keinget. Yang keinget mungkin lebih kepada warnanya. Ini bisa saya buat lebih kompleks lagi kalau saya gabung dengan gambar segitiga atau kotak, cuman kita buat simpel aja. Tapi minimal ada gambaran kan. Bagaimana memang otak manusia itu tertrain untuk melihat gambar, warna, dan bentuk dibandingkan teks. Oke. Ini adalah 2 perbandingan, ini saya ambil random dari internet. Ini nggak ada hubungannya dengan industri oil and gas atau industri pada umumnya. Tapi basically yang mau diperlihatkan adalah slide 1 dan slide yang nomor 2. Ini kalau tanpa ada penjelasan, tanpa ada teks ya, saya akan bisa langsung memahami slide nomor 2. Slide nomor 2 akan jauh lebih bisa saya pahami dibanding slide nomor 1. Slide nomor 2 gampang. Saya melihat, oke, penjualan bola dengan temperatur. Ternyata kalau temperatur naik, musim panas nih mungkin ya, penjualan bola pantai naik, which is common sense. Nah, yang ini a little bit too much complicated. Jadi kita bisa lihat, oke, ini mungkin nama-nama kliennya, ya kan? Terus ini kumulatif dari responden, ya kan? Jadi terus warna-warnanya dibedakan berdasarkan apa ini cara penggunaan. Ada yang viewing static management, personalized dashboard. Ini mungkin semacam teknologi ya, teknologi software atau web browser atau apa gitu ya. Tapi dari chart yang nomor 1, susah kan? Apa sih key message yang mau dilihatin? Mungkin ini bisa dibuat lebih simpel kalau misalnya fokusnya based on klien aja. Oke, klien aja yang paling besar penggunanya dari bawah ini, paling kecil ini. Tapi kalau udah dibagikan berdasarkan warna-warna ini udah nggak terlalu memegang peranan karena posisinya udah lihat. Yang biru ini nggak bisa di-compare dengan biru yang ini. Panjangan yang mana sih? Ya kan? Kita nggak tahu. Jadi penggunaan warna di sini yang terlalu complicated, akhirnya meng-overshadow key message yang mau di-deliver. Oke. Nah, saya sekarang ambil contoh-contoh slide yang real nih dari industri oil and gas terutama, tapi saya juga ambil industri-industri lain sebagai contoh. Tapi ini adalah real slides yang digunakan. Dan percaya atau tidak, real slide ini digunakan adalah oleh major company yang notabene mereka mengatakan bahwa pegawai-pegawai mereka mempunyai presentation skill yang handal. Ya kan? Nah, ini mungkin kurang lebih dari konsultan yang saya kerjasama waktu sekitar 2009-2008 di Jakarta. Jadi basically ini slide-nya teks doang. Dan yang lucunya lagi adalah teksnya ini sebenarnya bisa disimplified jauh lebih simple. Tapi yang dia lakukan adalah dia meletakkan script apa yang dia mau omongin. Which is sebenarnya nggak perlu kan. Mungkin ada beberapa kawan yang familiar di slide ini ya. Ini slide beneran, saya nggak mengada-ngada. Ya kan? Jadi intinya apa yang dia mau katakan dia tulis di sini. Jadi pada akhirnya orang yang menggunakan slide seperti ini, dia akan membaca slide-nya. Nah, once Anda membaca slide-nya, Anda akan kehilangan connection. Dan ini tetap berlaku ya untuk presentasi webinar online ya. Ada case beberapa hari yang lalu, kenalan saya presentasi webinar dry run ke tim. Tapi saya langsung bisa tahu, bro, kamu baca ya? Kok tahu? Ketahuan kalau baca. Karena kalau baca benar-benar skrip, oke lah dia punya alasan kan nggak kelihatan ini. Iya nggak kelihatan memang karena di webinarnya nggak pakai video pula. Jadi nggak kelihatan. Jadi oke lah pakai slide, pakai
teks gitu, contekannya memang contekan ya, bukan bullet point doang. Tapi audiens bisa ngerasa bahwa itu baca script aja, which is at the end of the day nggak akan strong message yang di-deliver, ya kan? Nah, ini salah satu contoh yang terlalu banyak teks. Ini saya ambil juga dari internet. Jadi mau dilihatkan 15 oil company yang go bankrupt. Ini sebenarnya slide 2015, coba mungkin relevan dengan kondisi sekarang ya. Banyak oil company yang lay off karyawan dan mungkin ada bankrupt. Tapi ini sebenarnya slide-nya bisa dipersimpel loh. Mungkin nggak perlu ditulis 15-15-nya, mungkin bisa dipakai logonya aja dibanding tulisan lengkap seperti ini. Mungkin desimalnya nggak penting, 4,3 billion mungkin bisa dibuat 4 billion aja. Hal-hal seperti itu. Tapi ini slide yang digunakan oleh presenter-presenter dan konsultan terkemuka di dunia. Nah, ini juga. Ini slide kebetulan dari teman saya sendiri. Dan saya memutuskan untuk memperlihatkan ini karena memang sangat complicated. Jadi ini sebenarnya slide di oil and gas. Jadi memperlihatkan produksi dari history sampai prediction gitu ya. Dari actual prediction rate. Tapi ini terlalu overcomplicated lah. Ada 4 sumur dan di-define lagi dari oil, water, gasnya, segala macam, pressure. Kalau menurut saya mungkin 1 sumur aja setiap slide, nggak perlu di-compacting seperti ini. Atau mungkin bisa dipilih sumur-sumur yang mempunyai peranan penting ya. Produksinya tinggi, sumur-sumur yang enggak, mungkin nggak perlu ditaruh di report aja atau di backup. Tapi main slide kalau bisa jangan seperti ini, karena Anda akan udah kesulitan menjelaskan key message dari slide ini. Nah, ini juga. Ini oke, dia udah menggunakan combination antara teks dan image. Tapi again, menurut saya, terlalu banyak teks. Jadi pada akhirnya, audiens akan terpaksa untuk baca, which is akan menghilangkan interest mereka. Ya kan? Dan juga akan memaksa Anda sebagai presenter untuk membaca slide ini. Karena Anda akan distracted. Ya kan? Ini bisa jauh lebih disimplified, tapi again, ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia, di presentasi sehari-hari mereka, which is sebenarnya bisa dihindari. Tapi saya mengerti kenapa mereka menggunakan ini. Kadang-kadang karena waktu ya. Jadi ini sebenarnya base dari report mereka, yang mereka tinggal copy-paste ke PowerPoint karena mungkin nggak ada waktu. Tapi pada akhirnya, ya itu, presentasi mereka menjadi kurang powerful. Nah, ini juga. Ini cukup bagus. Ada diagram, ada teksnya, tapi mungkin jauh bisa lebih disimplified. Teks-teks yang ini nggak penting, ya kan? Apalagi audiensnya mungkin nggak akan terlalu ngeh ini apaan. Mungkin fokus aja di targetnya di mana, kedalamannya berapa, total berapa. Ini untuk sumur pengeboran ya. Jadi desain sumurnya seperti apa, itu udah cukup. Tapi again, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi ini di copy paste dari report mereka ke presentation, which is it's okay to do, but you can actually do much better dengan yang disimplify. Nah, ini juga. Ini salah satu perusahaan service terkemuka yang presentasi ke kami waktu itu. Kami adalah operatornya. Dan mereka tidak ada effort untuk at least meng-adjust table-nya lah. Ini table yang ambil dari report langsung di snapshot. Kan bisa kan, mungkin font-nya diperbesar, dan difokusin ke yang penting-penting aja. Nggak perlu semua di copy-paste seperti ini. Dan bisa dilihat nih, banyak banget ruang tersisa di sini yang tidak digunakan. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya bisa dihindari, tapi kecenderungan kita sebagai orang teknis adalah kita copy paste aja dari report langsung masuk ke slide, padahal sebenarnya jangan seperti itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih example dari good presentation slide, apalagi untuk presentation teknis? Tadi pertanyaannya bagus nih dari Pak Reza, sesimplified apa sih technical presentation yang bisa kita gunakan? Kita nggak mau oversimplified juga, tapi kita nggak mau too complicated. Kita bukan di level CEO mungkin Bill Gates atau Steve Jobs yang bisa presentasi dengan logo doang. Logo doang udah bisa menjual, logo Apple udah bisa menjual kan. Kita nggak bisa seperti itu. Nah, kombinasinya seperti apa? Ada nggak sih contoh yang bagus? Saya ambil beberapa contoh dari webinar-webinar yang saya lihat sebelumnya dan presentasi sesungguhnya juga. Nah, ini presentasi dari Seismic, Geophysics. Kebetulan yang presentasi adalah senior geofisis dari Woodside, orang Indonesia, yang based di Perth. Saya ambil nih dari webinarnya dia yang dia presentasi minggu lalu. Kebetulan saya akses, jadi saya ambil snapshot aja sebentar. Nah, ini menurut saya merupakan combination
presentation teknis di mana teks dan image-nya pas, ya kan? Jadi yang mungkin kurang paham dengan gambar ini, saya gambarkan sedikit. Ini adalah seismik. Seismik adalah suatu karakteristik bawah permukaan yang digunakan pakai sensor. Jadi kita bisa tahu kurang lebih bawah permukaan seperti apa, lokasi minyak di mana. Nah, yang dia mau jelaskan adalah bagaimana dua seismik ini memperlihatkan bahwa ada dua channel yang berhubungan, tapi di sini ada yang menipis. Tapi apakah benar nggak sih ini menipis, atau itu adalah efek dari masking dua channel yang berada on top of each other. Nah, bagus nih penjelasannya, dia nggak simplify, dia nggak over complicated things dengan semua rumus-rumus yang dia gunakan, tapi message-nya jelas. Yang dia jelaskan adalah, kelihatannya memang ini adalah penipisan, jadi si sign yang ini nggak nyambung dengan sign yang ini, tapi setelah dimodelkan sebenarnya itu adalah efek dari masking channel di bawahnya ini. Makanya sebenarnya efeknya adalah actualnya adalah sign-nya tetap setebal ini, sama dari kiri dan kanan. Jadi jelaskan message-nya. Dia nggak perlu over complicated things, dan dia juga tahu audiensnya mungkin nggak semua adalah hardcore geophysics, ya kan? Jadi bisa bisa dilihatkan bahwa ini adalah contoh yang bagus. Ini satu aja dari oil and gas. Yang selanjutnya ini adalah untuk finance. Ini adalah contoh dari forecast. Jadi ya ceritanya, ini saya ambil juga dari finance, dari LinkedIn. Ada salah satu data presenter yang bagus di LinkedIn. Saya biasa banyak belajar dari dia juga. Tapi dia fokusnya banyak ke finance kan. Ini ada connotation kuning ini ya. Oke, nggak apa-apa, saya lanjut aja ya. Jadi ini forecast dari bulan April sampai bulan Mei, yang mungkin selalu akan diupdate tiap hari, ya kan? Tapi ada best and worst and case scenario, ada sekitar 8 skenario yang di-run setiap harinya. Nah, ini ketika mau presentation ke board of director, ya kan, orang-orang penting, orang high level, mungkin this is a little bit too complicated for them. Nah, jadi instead of presenting 8 skenario tersebut, ini bisa disimplified sebenarnya. Bisa disimplified menjadi 3 aja, worst, base, and most, ya kan? Jadi bisa dilihat, oh oke, ternyata kurang lebih di yang biru ini adalah base case-nya, worst-nya di sini, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada satu contoh di mana simplified chart bisa digunakan atau dilakukan. Jadi nggak perlu ditaruh semua data semuanya mungkin ditaruh di backup plan aja, tapi kita bisa simplify dengan fokus ke 3 hal. Ini untuk di oil and gas kita udah sering lakukan di P10, P50, P90, jadi hal-hal in between mungkin nggak harus kita tampilkan semua runnya gitu kan. Dan itu contoh dari finance. Nah, satu lagi yang menarik, presentasi selanjutnya, ini finance juga dari sumber yang sama. Orang finance juga kebiasaan untuk pakai slide, langsung copy paste dari financial report dari Excel. Ya kan? Dari Excel, tapi again, it's okay untuk tampilan Excel seperti ini, tapi mungkin orang akan menjadi harus effort 2 atau 3 kali lebih banyak ya, untuk melihat mana sih nih revenue-nya, teksnya yang mana, net income-nya yang mana. Nah, ini bagus nih, tips dari si author-nya ini. Dia melihatkan, ini bisa dibuat table, tapi table-nya dimodify lagi. Jadi kalau dari stack table biasanya, dia modify lagi ke sini. Jadi intinya key message-nya adalah bagaimana revenue total compare to expense dan net income-nya apa. Ya kan? Net income yang menjadi tujuan utama dari company itu. Jadi disimplify dengan gambar ini, dan saya yakin dengan penggunaan gambar ini dengan dikombinasikan dengan grafik ini dari report ini akan lebih powerful, ya kan, dibanding hanya sekedar menggunakan yang di sebelah kiri ini. Oke, kalau misalnya mau melihat webinar yang lebih lengkap dari awal sampai akhir, saya kan nggak mungkin memperlihatkan semua slide ya, contoh slide. Ini ada salah satu contoh slide saya sendiri, webinar saya sekitar 1 bulan yang lalu. Kebetulan ini atas nama perusahaan, jadi it's more related to oil and gas technology. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau lihat contoh, bisa diakses di YouTube untuk tipe webinar atau presentation yang bisa yang simplified,
tapi tetap technical, ya kan? Jadi kita tahu webinar audiens itu mungkin nggak semuanya geologis kan. Jadi mungkin banyak yang petroleum engineer, atau mungkin drilling engineer, atau mungkin orang projects, orang komersial. Nah ini gimana caranya membuat sesimpel mungkin tapi cukup technical, cukup detail, jadi key message-nya tetap deliver. Ini bisa diakses di sini, cari aja keywordnya RF di Europe, ada geologi dan big data. Ini presentasi yang kebetulan saya yang presentasi. Nah, pada intinya selalu harus praktis sih. Doesn't matter how much your experience is, atau doesn't matter how much you know your topic, tetap untuk presentasi, practice is the best. Jadi semua slide sebaiknya kita tahu, semua angka sebaiknya kita tahu, jangan sampai ada mistypo gitu kan di dalam misalnya dalam jumlah revenue atau jumlah profit, ya kan, kita nggak mau membuat misleading information. Kita juga harus ready apa yang bisa membuat presentasi Anda menjadi goes terribly wrong, ya kan? Dan praktis akan membuat Anda lebih percaya diri karena Anda tahu materinya, dan selalu do dry run. Dry run ini selalu saya gunakan, even saya pun tetap menggunakan untuk presentasi ini pun saya dry run kemarin malam dengan family saya. Nah ini juga bagus nih, kita juga bisa nge-record video kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak punya teman yang bisa kasih feedback. Nah, baru nih bagian keempat, how to deliver. Ini saya sebenarnya udah 1,5 jam ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama, saya coba selesaikan dalam waktu 10 menit lagi. Saya bisa dilihat nggak sih? Nah, bagaimana sih mendeliver presentation? Jadi Anda udah memprepare, ya kan? Anda udah menyiapkan diri, delivernya seperti apa? Nah ini penting banget. Opening, you have to make it strong. Karena kalau nggak strong, biasanya orang udah akan kehilangan interest. Caranya mungkin satu, introduction, menjelaskan background kita, jadi ada dari credential gitu kan. Terus kenapa? Apa benefit buat mereka? Itu paling penting. Karena once mereka udah merasa tidak ada benefit, ya kan, mereka akan kehilangan. Kalau misalnya webinar-webinar seperti untuk fresh graduate atau job seeker, mungkin cukup kelihatan lah, ketahuan apa mereka yang pengen. Tapi misalnya ketika Anda harus presentasi ke klien, Anda nggak tahu nih kliennya mau apa sih sebenarnya, tapi Anda mau menjual teknologi Anda. Nah, Anda harus mencari senario di mana klien Anda tertarik dengan barang Anda. So you study your client first, study your potential audience first. And again, first impression is important ya. Jadi kesan pertama begitu menggoda itu emang masih kok. Once dalam presentasi ketika 5 menit pertama Anda udah boring, kemungkinan besar audience will be drifted. Nah ini based on other research, kebanyakan orang akan berhenti mendengarkan di 10 menit pertama ketika mereka tidak yakin apa benefit buat mereka. Ini kan? Nah ini sangat penting diketahui. Jadi ini akibatnya entar ke pertanyaan yang tadi awal-awal. Gimana sih kita tahu kalau audiens masih tertarik sama presentasi kita atau enggak? Nah kalau 10 menit pertama Anda tidak bisa mengestablish itu, kemungkinan besar memang audiens akan hilang perhatian sama sekali. Nah makanya penting di saat-saat pertama Anda mengestablish itu. Makanya tadi saya menjelaskan pembukaan saya dengan kenapa sih technical presentation itu penting, menggunakan contoh nyata atau contoh-contoh yang ada di internet juga. Tapi basically kita harus mengestablish itu di awal-awal. Kalau ini cukup obvious lah ya, kita harus tahu subjek yang mau kita presentasikan. Kalau Anda presentasi proposal drilling Anda harus tahu memang lokasinya di mana, emang lokasinya itu Anda yakin dapat minyak, atau mungkin Anda mau presentasi ke klien, mau jualan produk Anda harus tahu betul lah produk Anda seperti apa. Jangan sampai ketika ditanya Anda blank. Jadi master dulu produknya, master dulu topiknya, baru Anda pergi presentasi. Tapi again, nggak semua pertanyaan mungkin Anda jawab, ya kan? Ini normal, totally normal, dan di-acknowledge aja bahwa pertanyaannya nggak bisa saya jawab, tapi saya akan kembali untuk follow up lagi kembali nanti Pak. Gitu. Jadi it's okay untuk mengatakan tidak tahu daripada mencoba mencari jawabannya di saat itu juga, tapi akhirnya jadi kesannya ngarang, ya kan? Nah, ini yang merupakan
mungkin kebanyakan kekurangan dari orang-orang teknis seperti kita. Saya juga mengakui, kadang-kadang saya tempted untuk mempresentasikan banyak ide, banyak hal. Jadi katakan misalnya gini, saya mau presentasi teknologi saya nih. Teknologi saya bisa semua loh, bisa geologi, bisa geofisik, bisa reservoir engineering, bisa production engineering, katakan seperti itulah ya, atau bisa finance, bisa ekonomi. Nah, tapi kita harus tahu nih audiens kita apa. Kalau audiens kita fokus di misalnya katakan orang-orang exploration, kita nggak usah kemana-mana jelasin ya, kita fokus di exploration, ya kan? Atau misalnya Anda seorang software developer, ya kan? Anda membuat software, katakan software webinar nih, ya kan? Anda presentasi ke potensial investor atau potensial klien. Nah, ini Pak, software webinarnya bagus banget, gini. Saya develop sendiri, ini menggunakan produk negeri sendiri, segala macam. Oke, Anda bisa idenya macam-macam, Anda jual kelebihannya produk dalam negeri, ini Anda buat sendiri, ini pertama dibuat di, saya katakan ITB, gitu kan. Katakan mungkin si audiensnya lulusan ITB juga. Tapi coba berpikirnya dari segi mereka, dari segi audiens. Kalau segi audiensnya, yang penting saya ingin punya webinar software yang smooth, nggak ada delay, dan bisa compete dengan yang umum seperti Zoom. Nah, fokus di situ aja. Fokus di situ, nggak usah lagi dijelasin semua hal-hal lain. Walaupun Anda berkata benar, dan memang itu kelebihan dari produk Anda. Tapi untuk satu kesempatan, coba fokus di satu ide. Nah, ini juga nih, kadang-kadang presentation kita tidak terstruktur. Ya, karena itu tadi, kita mau menampilkan semua hal. Tapi pada dasarnya kita bisa menstrukturkan presentasi kita. Misalnya nih, katakan untuk partisipan yang dokter nih, biasanya kan banyak tuh penjual atau sales farmasi yang datang ke dokter ya untuk menjual. Nah, harusnya dia bisa menstruktur tuh presentasinya bahwa oh ada penyakit saat ini yang mungkin saya nggak ngambil COVID lah ya, itu belum ada penyebabnya. Dan misalnya ada penyakit, katakan penyakit kulit A gitu. Simptomnya seperti ini, treatmentnya seperti ini Pak. Nah, dengan produk saya itu bisa di cover gitu kan, di cure dengan pendekatan seperti ini. Atau misalnya situation sekarang di suatu pabrik, katakan pabriknya, let's say pegawainya kebanyakan fatigue, ya kan. Current situation-nya memang ternyata pegawainya kurang. Jadi problemnya akhirnya pegawainya kebanyakan fatigue, akhirnya banyak yang jatuh sakit segala macam. Alternatifnya yang kita mau promote ke bos kita adalah gimana Pak kalau kita hire intern atau volunteer atau segala macam kalau misalnya memang belum sanggup. Jadi harus terstruktur. Jadi situasinya dulu apa, problemnya apa, alternatifnya apa, ya kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus berangkat dari problem dulu atau situation sekarang, terus problemnya apa, solve-nya seperti apa, dan alternatifnya apa. Jadi ada strukturnya. Ini akan sangat membantu Anda atau klien Anda, audiens Anda memahami, oh sini nih maksudnya presentasi ini. Jadi kayak tadi saya juga kan, jadi mulai dari why-nya dulu, terus bagaimana caranya, dan benefit-nya apa. Nah ini tadi, contoh, don't read your slides, especially during live. Kalau online, oke lah, mungkin masih bisa dihindari dengan cara baca slide, karena nggak akan ketahuan juga kalau nggak dilihat dari video. Tapi sebenarnya bisa kerasa kok. Bisa kerasa kalau audiensnya membaca slide itu, sangat kerasa. Jadi please jangan. Dan kemungkinan biasanya kalau Anda read slide, ini akan yang kelihatan. Ya kan? Belakangnya Anda, back of your head, bad posture, no eye contact, lack of useful gestures, very robotic ya, very robotic jadinya. Nggak ada storytelling jadinya. Perhatiin deh storytelling yang di TEDx gitu, presentation, mereka semua selalu menghadap ke audiens, ya kan? Dan akhirnya audiens merasa engage. Nah, tell a story ini cukup penting ya. Jadi minimal membuat audiens merasa lebih engage, lebih connected. Jadi tadi saya mungkin mengambil cerita, mungkin nggak terlalu nyambung, tapi saya mencoba menyambungkan dengan Petronas, si pemanjat tadi. Jadi minimal ada ice breaking, ya kan? Ada ice breaking. Terus kalau misalnya kadang-kadang use personal story, ini juga penting. Biasanya saya kalau misalnya mau propose suatu teknologi, saya menggunakan pengalaman saya sebelumnya. Karena saya kan dulu sebelumnya juga di oil company. Jadi di oil company sebenarnya saya berdasarkan pemakaian yang ini,
kekurangannya begini. Nah, sekarang dengan teknologi yang ini kelebihannya begini. Jadi, saya menggunakan personal story saya untuk mengconvince potensial klien saya. Nah, dan memang audiens suka atau akan lebih engage kalau diceritakan menggunakan pendekatan storytelling. Dan story build trust. Ini juga penting, repeat. Kadang-kadang ketika kita terlalu sibuk dengan semua penjelasan teknis kita akhirnya lupa bagian terakhir, terutama untuk delivernya apa. Makanya saya selalu sarankan ke orang-orang yang consult sama saya, selalu ulang 3 kali. Nggak harus dengan kalimat yang persis sama, tapi minimal diulang 3 kali. Jadi di awal, di tengah, dan di akhir. Misalnya di awal nih, katakan kenapa presentation skill adalah penting. Saya jelasin di awal. Terus yang di kedua, saya jelasin, tapi jelasinnya dengan cara berbeda, dengan contoh-contoh. Terus yang di ketiga, penutupan saya akan jelasin lagi mungkin dengan menggunakan personal story saya. Jadi orang akan tetap, oke, ini loh maksudnya, dan orang akan nggak lupa. Karena, again, attention orang terbatas dan memori orang terbatas. Jadi it's always advisable to repeat it at least 3 times. Minimal 3 times dengan, of course, kalimat yang tidak terlalu sama. Kan? Jadi ada juga kemarin kawan kebetulan di kantor yang presentasi, tapi pada akhirnya slide-nya nggak pakai penutupan. Saya bilang, nggak, coba pakai penutupan juga, jadi orang akan bisa nge-recap. Makanya buku juga ada summary-nya, report ada summary-nya, sama presentasi pun kalau bisa seperti itu, ada summary-nya. Nah, closing, yaitu tadi, closing pakai key message, harus jelas summary-nya apa, terus repeat again, message-nya apa, jadi audiens akan ingat, ya kan? Karena biasanya yang diingat itu kalau bukan yang pertama, yang terakhir. Yang di tengah-tengah mungkin sebagian ingat, tapi saya yakin nggak 100% dari bahan presentasi Anda akan ingat. Mungkin presentasi saya pun ini mungkin nggak 100% Anda ingat kan, mungkin 80% atau 70%, tapi at least pertama, tengah, dan terakhir ada yang ketangkap, gitu kan. Oke, beberapa last slide. Ini saya suka quote dari Albert Einstein. Dia bilangnya, if you cannot explain it simply, then you don't understand it well enough. Atau sama dengan mungkin peribahasa bahasa Indonesia, kalau lu nggak bisa ngejelasin ke anak kelas 6 SD, berarti lu nggak ngerti banget lah intinya gitu kan, karena cara penyampaian Anda masih terlalu complicated. Ini saya suka, dan ini memang saya aplikasikan juga dalam kegiatan presentasi saya sehari-hari. Ini adalah saat di mana saya harus presentasi dengan waktu hanya 3-4 menit di depan klien VP penting ya, klien level high level, kebetulan waktu itu VP dari Petronas dan level advisor-nya, tapi saya cuma punya waktu 3-5 menit di ajang terbuka seperti ini. Jadi mereka datang, terus saya harus presentasi, tapi saya hanya punya waktu 3-5 menit. Saya udah dikasih tahu di awal, saya punya waktu 5 menit sama panitia. Tapi ketika actual event, saya dikasih tahu lagi sama panitia, Pak, waktunya cuma 3 menit, karena ibu mau cepat-cepat pergi. Saya bilang, oh my God, oke, nggak apa-apa. Saya bisa kok deliver key message saya dalam waktu 3 menit. Nah, makanya untuk hal-hal khusus seperti ini, kita harus tahu audiens kita apa, siapa, dan waktu yang kita punya berapa. Jadi kita benar-benar bisa men-tailor presentation kita. Dan yang membuat hal ini lebih complicated lagi, saya di ruangan itu bersama kompetitor lain. Jadi kompetitor lain pun bisa melihat presentation teknologi kita. Nah, ini saya akan tampilkan video secepat aja, video cuma 30 detik, nggak pakai suara, tapi bisa kelihatan dari body language saya, bagaimana saya mempresentasikan ini. Jadi mungkin lebih kepada non-verbalnya ya, bisa dilihat, dijudge. Nah, Anda bisa lihat, mungkin dari non-verbal saya, orang tidak terlalu memperhatikan. Tetapi itu memberikan efek yang besar, orang bisa menyadari bahwa saya sangat confidence dengan produk saya sangat antusias dengan produk saya,
dan saya percaya produk saya bisa membantu mereka. Dan ini dibuktikan dengan beberapa hari setelahnya, saya akhirnya diundang untuk presentasi di tim yang lebih besar, tim internal mereka, tapi waktu itu harus lewat online karena udah COVID-19. Ini baru banget, ini Februari kalau nggak salah. Tapi saya diundang untuk presentasi lagi yang lebih detail ke tim semua, ke timnya mereka ada sekitar 30 orang, tapi melalui webinar. Ini hanya berdasarkan presentasi 3 menit, ya kan? 3 menit, dan Anda bisa lihat dari cara saya menyampaikan bahwa saya sangat confidence, body language saya sangat strong, dan of course presentation saya pun juga sangat strong. Gitu. Jadi bisa dikombinasikan, dan hasilnya cukup powerful walaupun hanya di-deliver dalam waktu 3 menit. Oke, ini mungkin beberapa slide terakhir. Jadi terima kasih banyak udah hadir di webinar kali ini. Biasanya saya ngasih workshop ini buat para fresh graduate atau yang profesional kan. Ini biasanya saya buat di Jakarta 1 hari penuh. Nah, kalau 1 hari penuh gini enaknya saya nggak hanya ngasih teori, tapi mereka juga bisa melakukan praktek presentasi di depan saya, dan akhirnya kita bisa sama-sama secara tim di saat itu untuk ngasih feedback yang konstruktif. Jadi ini sangat bagus untuk pembelajaran kawan-kawan kita semua. Dan ini sebenarnya nggak hanya berlaku untuk untuk fresh graduate atau yang profesional, even untuk profesional yang udah bertahun-tahun pengalaman pun, ini tetap kita bisa belajar. Saya pun sampai sekarang masih tetap belajar bagaimana cara presentasi yang lebih efektif dan lebih powerful gitu kan. Ini biasanya workshopnya saya berikan 1 hari penuh, di mana setengah hari pertama adalah teorinya, dan setengah hari setelahnya adalah workshopnya. Saya juga kadang-kadang ngasih online training atau coaching. Ini kebetulan banyaknya ke teman-teman aja. Teman-teman banyak yang nanya-nanya ke saya karena COVID-19 ini saya hanya kepikiran, oh ya udah saya buat webinar. Makanya webinar kali ini juga karena kepikiran itu, teman ada yang nanya, gimana sih bantuin dong presentasi saya mau probation nih. Nah, saya bantuin, dan saya hanya kepikiran, ya udah saya buat webinar. Jadi saya juga bisa, in case ada ya dari kawan-kawan kita di sini yang tertarik untuk one-on-one method, saya juga siap sedia untuk membantu. Of course untuk fresh graduate sama yang job seeker, ini bisa free of charge, don't worry. Saya bisa kirim by email input saya segala macam. Tapi of course untuk yang profesional atau mungkin yang dari corporate gitu kan, itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi again itu bisa di-tailor untuk specific niche, jadi nggak hanya oil and gas, tapi untuk any industry. Ini kebetulan orangnya adalah staff finance yang menanyakan input atau saran bagaimana presentasi bisa dibuat lebih baik. Dan karena online itu time-nya lebih fleksibel kan, saya nggak perlu allocate 1 hari penuh di Jakarta, booking room, segala macam. Jadi lebih fleksibel. Oke, untuk informasi lanjut bisa kontak saya lewat email. Email saya ada di situ. LinkedIn saya juga bisa connect di LinkedIn, ada beberapa teman-teman udah connect saya di LinkedIn, atau mungkin bisa like Facebook page saya. Saya kadang-kadang share tips-tips presentation, nggak presentation doang, tapi juga career advice, ya kan, career advice in general. Saya suka share di Facebook saya atau di LinkedIn saya, jadi please feel free to connect, please feel free to like. Ini Facebook page saya share tips-tips. Ini salah satu rekomendasi dari teman saya, dia seorang senior engineer dulu di oil and gas juga, waktu itu di ConocoPhillips di Indonesia dan di Kuala Lumpur. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan di-type, atau mungkin kalau ada yang mau ngomong juga boleh, silahkan di-unmute aja. Ada yang nanya nih, Pak Sigit dari Pertamina, passion sangat penting. Betul, passion sangat penting, karena once Anda passionate, gesture Anda menjadi lebih confident, ya kan, dan klien pun akan tertular gitu kan. Klien akan tertular dengan orang yang confident. Oh iya, menarik nih segala macam gitu kan. Jadi memang sangat penting, gesture sangat penting daripada Anda yang hanya monoton, berdiri tegak tanpa melakukan gerakan apa-apa. Dan perlu diingat, walaupun kita bukan orang sales ya, tetapi presentation yang menjual akan sangat jauh lebih impact-nya lebih besar, kurang lebih seperti itu.
Ada yang nanya, is it similar with PDCA cycle? Terus terang aku nggak terlalu familiar dengan PDCA, mungkin bisa di-type nih maksudnya apa, PDCA. Tapi ya, again background saya bukan psikologi ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang saya kurang mengerti, tapi silakan aja ditanya. Tapi again, thank you very much. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang memberikan presentasi, kursus presentasi ke karyawannya. Tapi nggak semua kan, nggak semua. Tapi kita juga jangan berhenti belajar. Itu makanya kenapa saya juga inisiatif untuk ngasih webinar ini di bulan puasa. Mudah-mudahan ada benefitnya buat teman-teman. Itu kan mudah-mudahan ada juga berkahnya buat saya. Jadi kita sama-sama belajar. Tapi ya, saya juga sampai sekarang ini masih tetap belajar. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa di email, nggak perlu sekarang. Mungkin ke depannya katakan Anda atau teman-teman punya atau memerlukan bantuan nih untuk presentation di company Anda, bisa kok konsult ke saya. Silahkan. Ada lagi pertanyaan yang belum saya cover. Outfit again. Outfit memang dinilai, of course, semakin resmi, semakin bagus, ya kan? Tapi nggak perlu overdress juga. Jadi dilihat aja industrinya seperti apa tipikalnya. Oke, ini bagus nih pertanyaan panjang. I'm curious how to maintain the focus of audience, ya kan? Terus ice breaking atau jokes, kadang-kadang serba salah, betul. Kadang-kadang memang serba salah untuk bikin jokes segala macam. Tapi kalau Anda yang tidak terbiasa buat jokes, jangan dipaksakan, karena takutnya delivernya jadi garing kan. Jadi jangan dipaksakan. Mungkin lebih kepada interaktif aja. Coba lebih interaktif. Coba buat kayak poll gitu, buat questionnaire misalnya, dari yang ada di sini berapa orang sih yang udah pernah, misalnya katakan presentasi Anda melibatkan suatu teknologi yang berasal dari luar negeri. Terus saya aja, ada nggak, kayak misalnya saya nih, presentasi company saya dari Rusia, biasanya saya tanya, udah ada yang pernah ke Rusia belum ya? Gitu. Itu kadang-kadang mencairkan suasana gitu. Ayo ngacung dong yang pernah ke Rusia siapa? Saya juga baru pertama kali, ya gitu-gitu. Itu bukan joke, tapi itu bisa mencairkan suasana dan bisa membuat audiens kembali lagi menatap Anda dan akhirnya kembali interest lagi mengikuti presentasi Anda. Oke, yang tadi gampang blank, again memang gampang blank nggak apa-apa, take a quick moment, persiapkan note pendek, dan itu akan membuat Anda kembali ke track. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan baru, bentar ya. Oke, ada kiat untuk mempresentasikan sesuatu di luar bidang, dan ada pertanyaan tidak dapat kita jawab dengan pasti. Nah ini umum kok, kadang-kadang saya juga harus presentasi di luar bidang saya. Kalau yang nggak bisa saya jawab, saya bilang saya nggak bisa jawab. Saya nggak mau ngarang. Kalau once Anda ngarang, kredensial Anda akan terpengaruh, ya kan? Dan akibatnya akan jelek. Jadi bilang aja, saya nggak bisa jawab Pak, saya akan kembali lagi kepada Bapak, minta emailnya, minta kontaknya, minta bisnis card-nya. Itu sebenarnya justru bagus untuk membuka peluang connection ke depannya. Oke. Iya betul Pak Diki, practice makes perfect. Saya setuju. Saya juga dulu terus terang, saya kalau saya belum cover yang tadi, saya background-nya saya juga sebenarnya introvert. Tapi pekerjaan dan pengalaman yang membuat saya harus lebih terbuka sama orang, lebih fluent, lebih lihai dalam presentasi. Karena memang part of kerjaan mau nggak mau. Jadi memang saya harus belajar. Once kita belajar, itu bisa dilatih. Dan bisa dilihat bahwa pelatihan sendiri, even orang-orang seperti Obama dan Steve Jobs yang dulunya sangat introvert pun bisa menjadi presenter yang handal. Oke, mungkin satu penutup lagi dari saya. Tadi saya janji sedikit ngasih personal story saya. Bagaimana presentation skill telah membantu saya, ini saya jadikan penutup. Jadi, ketika oil price turun di 2017, kontrak saya kebetulan habis dengan Petronas, dan akhirnya saya waktu itu tidak bekerja dan harus mencari pekerjaan, dan di waktu itu saya sambil belajar S2 dan mencari-cari kerjaan. Nah, ketika di akhir S2 saya harus magang. Nah, ketika magang ini kebetulan saya punya koneksi yang baik, teman baik saya memasukkan saya di perusahaannya dia dan bilang, "Oke, Lari, kamu bisa magang di sini, coba aja." Udah, waktu itu ekspektasi saya nggak banyak, yang penting saya bisa magang,
S2 saya bisa selesai, dan bisa dapat ijazah. Masalah kerja atau enggak, entarlah setelah S2 saya beres. Nah, yang menarik, ketika saya magang, of course, perusahaan yang saya masuki, ini perusahaan saya sekarang, waktu itu nggak ada geologis, jadi semua background-nya engineer, jadi totally different. Jadi mereka nggak tahu apa yang saya kerjakan, mereka nggak kurang paham apa benefit saya di company, ya kan. Nah, ketika saya harus presentasi magang saya di universitas, saya harus bawa nih salah satu bos lokal di perusahaan saya. Saya bawalah dia, harus ada soalnya perwakilan dari company. Saya bawa ke dia, saya presentasi di depan dosen pembimbing saya, dosen pembimbing ada 2 atau 3 orang, terus ada juga panelis dosen yang lain. Nah, setelah presentasi selesai, saya udah cukup happy. Presentasinya bagus, para dosen sudah happy. Nah, yang paling membuat saya happy adalah balik dari presentation ke universitas itu, bos lokal saya saat itu di Kuala Lumpur mengatakan, Ri, kayaknya kamu cocok deh join ke kita. Saya akan propose ke bos kita di Moskow, kamu join. Nah, waktu itu saya happy banget. Tapi memang karena oil price ketika saat itu susah, saya hanya bisa join sebagai kontrak, jadi probation 6 bulan. Ya kan? Probation 6 bulan, of course, again, waktu itu challenging, very challenging, karena semua kawan saya adalah engineer, saya seorang geologis. Dan mereka belum melihat added value saya di company. Perlu nggak sih kita nge-hire geologis? Kita ada produk baru geologi, tapi perlu nggak sih kita nge-hire? Nah, saya ada kesempatan, satu kesempatan penting yang saya nggak mau lewatkan ketika kita ada user forum, teknologi forum, di mana CEO saya dari Houston dan dari Moskow datang. Dan saya disuruh presentasi di depan klien waktu itu, teknologi forum. Saya nggak ada ekspektasi apa-apa, waktu itu kontrak saya udah mau habis, saya mengatakan ya udah I'll do my best, saya akan presentasi, CEO saya mau suka atau enggak, ya udah tergantung ke mereka kan ya, balik lagi ke mereka. Nah, waktu itu saya masih ingat tuh bulan Maret 2019, probation saya udah mau habis, kalau nggak salah habis kita bulan Mei atau Juni. Maret saya presentasi di depan teknologi forum, di depan 200 orang di Kuala Lumpur waktu itu, dan sangat-sangat berhasil presentasinya. Alhamdulillah, memang saya udah terbiasa ya, bukan saya lagi nggak bilang bukan talent, ini saya terbiasa, saya udah sering praktis, jadi presentasi adalah hal-hal sehari-hari saya. Nah, right di hari itu, besoknya, CEO saya bilang ke bos saya bahwa hari kita akan memproses kamu menjadi permanen. Jadi again, presentation skill adalah very important, apalagi di dunia saat ini di mana sangat tidak menentu, banyak ketidakpastian dalam dunia, apalagi dunia oil and gas, mungkin dunia industri yang lain, ya kan? Di industri yang lain seperti hotel, airlines, banyak sekali ketidakpastian dalam dunia pekerjaan. Jadi sangat penting mungkin untuk menambah skill kita, dan presentation skill adalah skill yang sangat terlihat dari orang-orang yang mungkin belum kenal kita. Oke, jadi saya berharap mudah-mudahan ada manfaatnya dari webinar kali ini. Untuk teman-teman yang daftar 2 kali untuk bahasa Inggris, silakan aja besok join kembali untuk bahasa Inggris session. Topiknya akan sama persis. Saya akan jelasinnya aja dalam bahasa Inggris karena kebetulan teman-teman di Kuala Lumpur dan negara lain yang ingin join. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Saya appreciate sekali. Untuk pertanyaan yang selanjutnya mau di-cover, bisa email ke saya langsung, bisa add saya di Facebook juga, like di Facebook page, bisa add saya di LinkedIn, saya open. Sekali lagi terima kasih banyak, saya appreciate sekali. Untuk yang mau join besok, saya persilahkan. Terima kasih semuanya. Untuk teman-teman yang udah join, teman-teman yang saya personally kenal dari Citic, dari Schlumberger, dari RFD, dari Petronas, silakan. Terima kasih banyak, dan ya, silakan mungkin sebentar lagi waktunya berbuka. Sekarang udah mau jam 5 kan ya. So, thank you very much guys. I appreciate, see you again tomorrow. Okay? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.